kami, Karena Dek. Allah itu harus adil, Allah itu harus maha pengampun, maka dia sendirilah yang harus menanggung hukuman itu, biar dapat pengampunan. Justru itu nggak adil, Dek. Justru itu Aduh, nggak adil gini ya. Itu satu. Yang satu-satunya Allah itu siapa? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu ada berapa Allah? Saya ini kan orang Kristen Katolik, Mhm. ya, terus menikah sama Ya. orang Islam. Ya, kita beda beda agama. Tapi saya tidak memahami sekali tentang Islam, soal kepentingan-kepentingan hidup dari Islam itu saya kurang paham. Saya pembawaan saya seperti biasa sebagai orang Katolik, ya. Dan itu menurutku sih, itu nggak fair. Mengapa? Kalau berbicara tentang perbuatan, seharusnya kalau kalian juga, dalam kalian ada nggak hukum Taurat? Percaya nggak kalian ada hukum Taurat? Silakan Uni, Boleh silakan saya Uni. jawab? Silakan. Nah, kalau Oke. mengenai, Salam kenal bentar, dulu. bentar Kak. Nggak boleh jawab, ya Kalau udahlah. kalau mengenai perbuatan, kalian juga harus bisa 100%, betul nggak? Terus? Yang artinya, Ya. apakah manusia bisa melakukan perbuatan itu 100%? Udah? Bisa Oke. nggak? Itu aku bertanya, bisa nggak? Boleh saya? Bisa nggak Iya manusia nggak bisa. melakukan? Iya Nggak nggak bisa. bisa. Nggak Nggak bisa. bisa. Jadi Nggak bisa. bagaimana untuk selamat? Coba, Iya bertobat. bertobat itu seperti apa? Menyesali perbuatan jahat lalu menggantinya dengan perbuatan Ini baik, siapa hidup yang lebih ngelik baik ini? lagi daripada sebelumnya. Jadi, kan ada orang berbuat baik beberapa tahun, tiba-tiba jahat berbuat baik, jahat berbuat baik. Coba jelaskan keselamatan seperti kalau Ya memang bisa berbuat jadi dia adalah ahli taubat. Kalau dia mempermainkan ke Tuhan, makanya dosa dan pahala itu tidak bisa dilihat, hanya Tuhan yang tahu. Nah, bagaimana kalian percaya kepada Allah kalian kalau kalian masih, betul nggak ini ya? Ada beberapa pandangan bahwa kalian masih mendoakan maaf kata, tapi ini dari beberapa yang saya terima. Kalian masih mendoakan Muhammad biar masuk surga, betul nggak itu? Bukan, kami menitipkan salam kepada beliau dengan cara mendoakan, bukan berarti kami ini mengharapkan beliau masuk surga, bukan, karena beliau sudah dijamin. Kecintaan kami ini tidak boleh melampaui batas seperti memuji-muji, menyanjung-nyanjung. Tapi kami harus membuktikan kecintaan kami dengan tetap mengembalikan semuanya kepada Allah, yaitu menitipkan salam. Contoh nih, salam ya buat si Anu. Nah, kan gitu. Kami menitipkan salam. Begitu. Karena kami sudah tahu kalau beliau itu dijamin surga, bahkan orang pertama yang membuka surga adalah beliau. Kami tidak khawatir dengan beliau itu surga atau tidak, tapi kami jadi gini, dalam Islam itu kalau saya mendoakan orang yang saya cintai dan orang itu tidak tahu saya doakan, maka malaikat akan mendoakan saya. Doa itu kan menjadi kebaikan bagi saya. Sebenarnya bukan Nabi kami yang butuh salawat, kami yang butuh bersalawat untuk Nabi kami, karena itu kepentingannya kembali kepada kami. Begitu. Oke. Berarti pandangan orang-orang yang bilang itu bahwa kalian mendoakan Muhammad biar masuk surga juga, berarti salah. Salah lah, siapa yang mendoakan, yang berharap, maksudnya mendoakan karena supaya Nabi Muhammad masuk surga? Semua umat Islam tahu kalau Nabi Muhammad dijamin surga. Ayatnya ada nggak Loh, nih buktinya? ada dong, masa nggak ada? Kan kata Allah dalam surah Al-Baqarah, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka aku akan memberikan surga, kata Allah. Ya, dalam surah Al-Baqarah. Dan ternyata Allah katakan bahwa sudah ada suri tauladan terhadap diri Nabi kami. Maka Nabi kami itu termasuk yang beriman dan beramal soleh. Maka beliau mendapatkan surga. Dan bahkan saya tunjukkan kepada kamu datanya. Ya. Nah ini. Dari saya sampaikan dalam... Bentar. Bang Putra di mute dulu Ini Bang. siapa dulu, Van? Iya, Bang Putra Kristen ya. Di mute dulu Bang ya. Noise sekali, berisik sekali. Mengganggu aktivitas. Bang Iya. Putra Kristen kan? Bang Putra Kristen. Kristen ya? Ya, saya cuma pengen apa ya? Mungkin ada pertanyaan 2 atau 3 aja. Oke, ya di mute dulu Bang. Nanti satu-satu. Ini saya kasih data ya. Dalam surah Al-Ankabut ya. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalamnya, di dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka itu kekal di dalamnya, itulah sebaik-baik balasan bagi orang berbuat kebaikan. Pertama itu. Nah, sementara Al-Quran juga mengatakan bahwa Nabi kami ini adalah suri tauladan. Berarti dia adalah orang terbaik, maka dia pasti masuk surga. Dan penegasannya ada di dalam hadis riwayat Muslim nomor 505 dan Ibnu Hibban 6481. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, saya
saya adalah nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat dan saya orang pertama kali mengetuk pintu surga. Tuh hadis Al-Quran. Nah, kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6737, setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Tuh, ada orang yang bertanya, siapa mereka yang enggan? Siapa mereka yang mau gitu? Barang siapa mentaatiku akan masuk surga. Barang siapa tidak taat padaku, sungguh dia orang yang enggan masuk surga. Itu. Dan dalam Al-Quran kami diperintahkan untuk taat kepada Rasul. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Surah Al-Imran ayat 132. Dan taatlah Allah dan taatlah Rasul supaya kamu diberi rahmat. Kami harus taat kepada Nabi Muhammad. Ya, nggak mungkin lah Nabi Muhammad disuruh kami taat kepada beliau nggak masuk surga. Sementara sudah ada penjelasan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis bahwa beliau itu masuk surga. Itu. Ini contoh. Dalam surah Al-Taubah ayat 128, sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan keamanan, keselamatan bagi kalian, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ini sifat Nabi kami ini diceritakan dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 128. Begitu, brother. Berarti Nabi Muhammad udah di surga. Surga itu belum dimasuki, tapi sudah ada. Karena sekarang Nabi Muhammad berada di alam barzah. Kami tidak, jadi begini, surga itu adalah tempat. Surga itu banyak. Surga itu nanti ketika orang setelah mati, kita semua kiamat, semua akan dibangkitkan. Sebagaimana kita dilahirkan, kita akan dibangkitkan seperti itu. Maka setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Semua. Jadi jangan pikir kamu mati langsung masuk surga, lo enggak. Setelah kita semuanya mati, kiamat terjadi, baru dibangkitkan semuanya. Setelah dibangkitkan ke semuanya, baru kemudian dimintai pertanggungjawaban. Surga memang banyak. Nggak mungkin lah, masa orang yang, mohon maaf nih ya, kalian pikir Tuhan itu pelit ngasih surga cuma satu. Dengar ya teman-teman yang Kristen yang surganya cuma satu, mohon maaf nih. Nggak sama antara surganya para nabi dengan surganya orang biasa yang malas-malasan sholat. Gitu loh. Allah itu adil. Masa sama aja orang yang tingkatnya nabi dengan orang-orang biasa yang nggak pernah sholat, tiba-tiba langsung masuk surga karena dia bertaubat. Ya beda lah. Tuhan itu adil loh. Di dunia aja Tuhan adil. Begitu. Nah terus, dalam Islam kami mengimani setelah kita meninggal semuanya dan dibangkitkan, kita dihisap dulu tuh di yaumil hisab. Di yaumil hisab gitu ya. Surga itu juga ada tingkat-tingkatannya by the way. Ya karena Tuhan itu maha adil, bukan Tuhan yang semua dijorokin penjahat satu surga sama orang baik. Ya nggak mungkin begitulah. Nah, terus setelah kita dibangkitkan semua di yaumil hisab, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Setelah itu baru kita akan diberikan apa yang telah kita lakukan, itulah hadiahnya. Kalau kamu lebih banyak berbuat dosa, kamu kaum kafir, musyrik, maka kamu kekal di neraka. Kalau kamu orang Islam tapi dosanya banyak, kamu bertanggung jawab dulu dengan dosa kamu, tapi pasti kamu ujungnya masuk surga. Tapi kalau kamu lebih banyak amalan solehmu, ternyata sholatmu tidak pernah kurang, maksudnya sholatmu itu bagus, maka kamu auto surga. Begitu dalam Islam. Jadi tergantung amal perbuatanmu di dunia, kan semua orang nggak sama. Kan beda-beda. Ada orang yang rajin ibadah, ada yang nggak rajin. Ya beda-beda lah, masa sama aja. Berarti Tuhan nggak adil dong. Begitu. Oh, jadi Kak, aku memberikan suatu mana ya? Ilustrasi ya. Coba, kan jadi istilahnya seperti ini, kalau memang keselamatan itu berbuat baik. Ada yang tidur ya? Jackson tidur ya? Saya buat kayak gini ya. Contohnya nih, saya mencuri ayam. Oke? Curi ayam. Terus saya ketahuan dan dilaporkan ke hakim, dituntut ke mahkamah. Nah, tetapi sebelum saya dibawa ke mahkamah untuk dihukum, tiba-tiba saya berbuat baik. Sebelum itu saya berbuat baik. Nah, apakah ketika waktu di penghakiman di depan hakim itu bisa nggak saya selamat karena saya udah berbuat baik? Ya nggak juga lah, tergantung niat kamu. Kalau niat baikmu itu gini, kenapa yang bisa memasukkan orang itu ke surga adalah hanya Allah, karena yang tahu niat kamu berbuat baik itu ya hanya Allah, bukan saya, bukan hakim. Emang hakim bisa lihat isi hati kamu? Ya enggak lah. Nah jadi saya jawab dulu dong, nanti kamu cerna aja sendiri. Gini ya adikku, dosa dan pahala itu tidak berbentuk, tidak terlihat, tidak terukur oleh manusia. Kamu sepakat nggak dengan itu? Atau kamu udah pernah lihat dosa dan kalau pahala kan nggak ada tuh di Kristen. Kamu udah pernah lihat dosa nggak? Ciri-ciri dosa kan ada. Apa ciri-cirinya? Dosa itu apa sih? Coba dosa itu apa? Sesuatu yang menentang akan perintah Allah, betul nggak? Itu perbuatan jahat. Itu perbuatan melanggar. Yang dosa ini apa? Itu dosa. Dosa itu diartikan hamartia kalau dalam bahasa Yunani. Arti hamartia itu apa? Hamartia? Melenceng dari apa? Ya berarti itu perbuatan Tuhan dong. Itu perbuatan berarti. Iya, berarti artinya dosa itu ketika kamu melakukan yang tidak benar di mata Allah, betul nggak? Itu dosa. Berarti itu perbuatan melanggar. Nah, yang saya maksud bahwa
Lihat ya ilustrasinya. Enggak, kalau saya kan bertanya biar kita sama-sama paham dulu. Nih, kalau dalam kamu lihat di Google manapun, dosa adalah perbuatan yang melanggar norma. Kalau dosa adalah perbuatan melanggar norma, ya, Ya, upah dosa adalah maut, ya, maka setiap manusia itu berdosa kan? ya, Maka upahnya mati, maut. betul. Nah, maka tidak ada dong manusia yang hidup tanpa kematian harusnya. Ya, Tapi Henok dan Elia itu nggak mati by the way. coba lihat. Kenapa orang itu tidak mati? Kenapa coba? Karena hidupnya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Berarti ada dong manusia yang tidak berdosa. Kalau dosa adalah perbuatan jahat, perbuatan cenderung melanggar, berarti Elia dan Henok tidak pernah melanggar dong. Enggak. Masalahnya kayak gini. Bentar dulu dong, adikku, coba tenang. Definisi kamu yang Uni coba angkat. Dosa itu menurut kamu kan perbuatan melanggar, betul nggak? Ya, betul. Apakah ada manusia yang tidak pernah melanggar Tuhan menurut iman kamu? Ada. Siapa? Yesus. Selain Yesus ada nggak? Nggak ada. Kenapa Henok nggak mati sama Elia? Oke. Kan itu berbicara perjanjian lama. Henok itu berbicara perjanjian lama. Berarti di perjanjian lama ada dong orang yang tidak berdosa, adikku sayang. Ya artinya kayak Ya gini. sudah. Lihat. Artinya memang di perjanjian lama orang yang melakukan atau hidupnya berkenan di hadapan Allah memang mereka berdosa. Tetapi kalau mereka berkenan di hadapan Allah, artinya apa arti berkenan itu? Memang mereka berdosa, tetapi mungkin di dalam kehidupannya mereka juga memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan. Ya berarti Tuhan kamu mentoleransi perbuatan dosa lah. Kalau gitu upah dosa dalam maut itu gimana ceritanya, adikku? Lihat, dalam perjanjian lama ada apa? Pengorbanan. Pengorbanan apa? Kambing domba. Arti apa itu? Iya, berarti kan Pengampunan. ada cara untuk mengampunkan dosa manusia dong. Ada. Nah, Nah kalau gitu kenapa Yesus harus mati? Kalau ternyata bisa mengampuni dosa tanpa harus kematian Yesus itu harus dimatikan. Kan bisa. kayak gini. Kenapa Gimana? Yesus harus turun mati? Kenapa? Mengorbankan dirinya. Kenapa coba? Kalau dilihat dalam situasi perjanjian lama, masa itu, Hmm. orang-orang pada saat itu tidak bisa melakukan hukum Taurat itu. Kalau kami memiliki hukum Taurat, ada 10. Termasuk Musa. Berarti Musa nggak bisa melakukan hukum Taurat. Melakukan. Gimana sih ini sebenarnya nih? Kamu kontradiksi Gini. sendiri sama diri kamu loh, Dek. Sebenarnya ada nggak sih orang yang bisa melaksanakan hukum Taurat? Gak ada. Termasuk Musa. Musa itu kenapa dia selamat? Kenapa? Karena dia perpanjangan, dia dipakai oleh Tuhan. Mana itu datanya? Aduh, perlu data. Ya, Kenapa? Ini, Nggak tahu. oke. Silakan. Santai aja, Dek. Siapa yang lain dulu, Fandi? Ya, Bang Yayan Kristen atau Muslim, Bang Yayan? Dibuka mute-nya, Bang. Saya boleh nanya nggak? Aku muslim. Oh iya, Halo. standby dulu. Di mute dulu, Bang ya. Bang Putra sebentar, Bang ya. Satu-satu, Bang ya. Aduh, baterai Izin udah Bang mau Yaya, habis. Bang Yaya saya izin turunkan dulu yang Muslim, kita naikkan teman-teman Kristen dulu ya, Bang Yayan ya. Ya. Simak-simak di bawah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kami di sini lihat judul perikopnya aja, Musa diutus Tuhan. Bagaimana itu? Iya, Musa diutus Tuhan karena dia adalah nabi. Iya. Hmm. Terus ya, dia selamat. Dia pernah nggak melanggar hukum Taurat? Menurutku ya, dia enggak. Oh, dia pernah membunuh loh. Tapi atas perintah Tuhan, makanya ada teokrasi. Hah? Coba. Tuhan yang lihat ya. suruh. Dalam apa kami? Ada teokrasi, Aduh. artinya dipimpin oleh Allah. Lihat ya, kalau Allah suruh kamu membunuh ini, kamu lakukan nggak? Betul nggak? Coba jawab. Kalau Tuhan menyuruh saya melakukan sesuatu yang melanggar moralitas, saya uji dulu ketuhanan dia. Lu Tuhan apa setan nih? Gitu. Saya uji dulu lah, enak aja nyuruh-nyuruh. Rifa, kamu bunuh si Pandi Ahmad sekarang juga. Oke. Lu siapa? Saya Tuhan katanya. Apa alasannya gue harus bunuh si Pandi? Gitu. Nggak mau saya disuruh-suruh gitu-gitu aja. Emang saya ini pembantu budak? Enggak lah. Saya wanita merdeka. Jadi gitu, Dekku. Jadi Uni kembali ke doktrin upah dosa adalah maut pengajaran Paulus. Kalau upah dosa adalah maut, ditambah dengan doktrin tidak ada manusia yang suci kecuali Yesus, maka kenapa Elia dan Henok tidak mati sampai sekarang? Itu aja sih pertanyaan Uni, Dekku. Kalau berbicara hal itu, Kak, memang sampai sekarang Dek. belum ada diketahui.
Ya, Masya Allah, Dek, luar biasa, Adik. Adikku jujur, Uni suka loh dengan orang Kristen yang ya. jujur begini. Oke, aku Insya sekarang Allah ini orang benar-benar aku lebih belajar. suka Silakan Adik bertanya bertanya. karena Bertanya tidak aja lah kalau mungkin. gitu. Intinya saya memiliki dasar orang tidak bisa selamat karena perbuatan. Itu aja. Uni sepakat. Orang Islam itu selamat bukan karena perbuatannya, Dek, tapi karena ridho Allah, karena kehendak Allah. Jadi gini, Dekku, ya, contoh gini, gini. Kak. Terlalu Bentar dulu, banyak Adik. kita Ini belum selesai. berbicara. Ini belum selesai ngomong. Adik bilang terlalu banyak bicara. Adik bertanya, yang mending Adik jawab Karena sendiri lah kalau gitu. tadi belum Mas, ada jawaban. Tadi belum ada jawaban soal Uni ilustrasi saya. lagi menjawab aja dipotong. Ilustrasi Udah saya lah, tadi. udah. Ilustrasi yang mana? Tadi, jika saya mencuri ayam, jawab dulu itu. Konteksnya, aku lebih suka gitu. Jika Adik kita curi mencuri ayam nih. Nah. Terus Ketahuan. Berapa ketahuan. contohnya? 3 hari sebelum sesudah saya mencuri, ketahuan. Ketahuan. Dan saya dibawa ke hakim. Dibawa ke hakim. Dibawa ke hakim. Oke. Dan terus, Curi keledai aja gimana, diganti ya? Curi keledai ya, Adik curi keledai. oke, saya dihakimi di hakim tempat mahkamah. Tiba-tiba saya memiliki alasan sesudah saya mencuri keledai, saya sudah berbuat baik, memberikan amal kepada anak panti, membantu pembangunan masjid. Nah, menurut kakak, apakah dia bisa dibebaskan? Oke, saya jawab ya. Kali tadi dia mencuri ayam. Perbuatan. Oke. Iya, ini saya mau jawab. Saya jawab pakai surah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Zalzalah ayat ke-7 sampai ke-8. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Apa kebaikan yang kamu lakukan, kamu dapat pahala. Apa keburukan yang kamu lakukan, kamu dapat dosa. Ukuran dosa dan pahala hanya Allah yang tahu, sehingga pada akhirnya yang bisa memasukkan kamu ke surga hanya ke neraka hanyalah Allah. Karena hanya Allah yang tahu mana yang lebih banyak antara dosa dan pahalamu. Begitu adikku dalam Islam. Tuhan itu adil, adikku. Adek, itu agama Islam itu bisa dijelaskan secara matematik, Dek. Tuhan itu adil. Gak ada ceritanya kamu mencuri permen di supermarket disamakan dengan pembunuh ratusan orang, Dek. Kamu pikir Tuhan psikopat apa? Masa orang mencuri permen di supermarket cuma sebiji disatukan sama pembunuh 100 orang? Sama-sama masuk surga lagi hanya karena minum darah Tuhan. Ya nggak mungkin lah, Dek. Waalaikumsalam udah Sondi. Begitu adekku. Adekku, kenapa terdiam? Apakah pernyataan Uni menyejukkan? Syalalalala. Official, buka mute-nya official, biar suaranya. Jangan-jangan dia terkesima nggak? Tersekima nggak dia? Oke, izin sedikit teman-teman di bawah dikencangin tap-tap layarnya ya. Baru 60 kita yuk. Aku Dikencangin aku tap-tapnya. belum puas, Bang. Aku belum puas sama apa aku tadi. Jadi kalau hakimnya itu manusia, tentu dia tidak bisa adil. Tapi kalau hakimnya itu Allah Azza wa Jal, maka kamu tidak bisa lari dari kejahatan dan kebaikan kamu. Kebaikanmu dapat pahala, kejahatanmu dapat dosa. Maka nanti kamu akan diperlihatkan mana yang lebih banyak. Kalau lebih banyak dosamu, kamu di neraka. Tapi selesai dosamu, kamu kembali ke surga. Kalau kamu orang Islam, tapi karena kamu orang kafir, kamu kekal dalam neraka jahanam. Kenapa? Baikmu telah dibalas oleh Allah di dunia, tapi kamu tidak selamat karena kamu tidak menyembah kepada Tuhan yang benar. Karena itulah orang kafir musyrik kekal di dalam neraka, tak keluar. Memang itu ya. Kalau kami lihat, Kak, aku lebih berbicara sederhana aja. Lihat, kalau kami sebagai orang Kristen, contohnya, saya memberikan contoh aja. Seorang raja ini ibaratkan Allah. Dia membuat suatu peraturan. Tiba-tiba yang di peraturan itu ketika melanggar diperintahkan akan dihukum mati. Mana itu dalilnya? Aku memberikan contoh. Lihat. Oh iya. Oke, baik. Kami seperti ini keselamatan kami, lihat. Ketika Jangan bawa dalil dulu. Kalau cuma contoh jangan bawa dalil dulu. Nanti kalau udah contoh, udah tanya dalil nanti kembali ke contoh. Contoh atau dalil nih? Adikku yang ganteng sekecamatan mana dulu nih pakai dalil? kan kalau Pakai kalian dalil atau tadi enggak? berbicara tentang perbuatan baik kan. Nah, Ya saya intinya akan kalau di berikan dalam bentar adikku, poin dari penyampaian ini adalah Tuhan kami itu adil. Kalau berbuat jahat Iya. dapat balasan, kalau berbuat baik pun dapat balasan. Itu tapi intinya. intinya Nah, kalau di tetap Kristen berbuat gimana? baik. Betul enggak? Tapi Oh, pada kami intinya diwajibkan berbuat baik. Contoh, tentang dalam perbuatan Islam itu baik. gini. Oh, kalau itu pertanyaan Anda jelas. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah dijelaskan, "Wa basiril ladzina amanu wa 'amilus solihat." Nah,
Ingat nggak? Berikan kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Kami diwajibkan berbuat baik. Wajib kami berbuat baik. Enak aja masuk surga nggak berbuat baik. Emang surga punya bapak kami? Ya kalau kalian kan ngaku punya bapak kalian, ya lupa saya. Aku belum siap memberikan contoh saya. Iya, Oke. lanjut. Lihat ya, kan tadi raja itu memberikan peraturan. Ketika dilanggar peraturan itu, maka akan dihukum mati. Hmm. Nah, tiba-tiba raja itu yang melanggar perintah itu adalah istrinya raja itu. Hmm. Nah, apa yang dilakukan oleh raja itu? Kalau dia memang adil, maha pengampun, apa yang dilakukan? Menurut kakak? Ya raja itu kan harus konsisten lah, kecuali dia suka berbohong. Dia bilang, pokoknya kalau siapapun yang berbuat salah akan hukum mati. Tahu-tahu bininya berbuat salah nggak dihukumnya, berarti dia nepotisme, Nah, kolusi dia tuh. Berarti kalau dia Aneh tidak tuh raja itu. lihat, kalau dia tidak menghukum istrinya, berarti dia nggak adil dong, betul nggak? Ya nggak adil lah dia. Berarti dia nepotisme, mentang-mentang bininya yang salah, tiba-tiba dia bebaskan. Oke. Wah, kalau raja gitu diturunkan tuh, turunkan raja Nah, seperti itu, nggak layak kalau- jadi raja. Kalau dia menghukum istrinya itu, berarti dia nggak maha pengampun, betul nggak? Ya tergantung, emang istrinya minta ampun. Kalau istrinya minta ampun, ya ampunkan lah. Kalau istrinya nggak minta ampun, Iya. ngapain diampunin, kan Nah. aneh. Itulah perbedaan agama kita, agama saya, agama. Lah itu justrasinya agama saya. Nah, Di agama enggak. saya Tuhan Aku itu bisa mengampuni kalau minta ampun. Di kalian kan nggak ada Nah, begitu. kami gini, Buktinya Paulus emang minta Karena- ampun? Enggak. Paulus itu didatangi, karena Dek. Allah itu harus adil, Allah itu harus maha pengampun, maka dia sendirilah yang harus menanggung hukuman itu, biar dapat pengampunan. Justru itu nggak adil, Dek. Justru Aduh. itu nggak adil gini ya. Gimana Yang nggak jahat adil? nih, contoh nih. Contoh kamu misalnya membunuh 1000 orang. Ya, Kamu masuk surga, tapi yang dibunuh Yesus. Adil nggak menurut kamu tuh? adil lah, Yesus- karena Yesus. Berarti agama Kristen memvalidasi pembunuhan terhadap orang benar. Demi menyelamatkan orang jahat seperti kamu. Kamu membunuh 1000 orang. Yesus tidak pernah membunuh orang. Dia baik sekali, tidak sombong, rajin sholat, rajin ngaji. Ditombak dia di kayu salib. Demi menyelamatkan penjahat kayak kamu. Itu kalau di negara kita namanya apa? Bersekongkol dengan penjahat. Hanya penjahat yang bersekongkol dengan penjahat, Dek. Itulah makanya Allah kami memiliki kasih karunia, kasih yang diberikan. Itu mah kasih pengampun. iya, kasih sama penjahat iya. Makanya saya selalu bilang agama Kristen ini agama yang baik untuk orang jahat. Karena Tuhan kalian mengasihi orang jahat, bukan Iyalah. mengasihi orang baik. Karena dia mengampuni. Makanya iya. Bukan mengampuni, Dek, mengasihi orang jahat. Contoh, kalau dia mengampuni kenapa dia harus turun mati? Ya ampuni aja dari awal. Kalau emang dia mengampuni, kenapa dia harus mati? Coba, Dek. Dek, kalau Ya. memang dia mengampuni, Dek, kenapa Adam harus ada dosa waris? Kenapa dosa waris Makanya. dibebankan turun-temurun? Katanya dia mengampuni. Coba Lihat nih kita Al-Quran tadi, nih. lihat. Adek jangan potong dulu. Adek tuh Oke. suka mengasihi apa tapi nggak mau ditanggapin. Contoh nih, Dek. Tuhan yang mengampuni, Tuhannya ini, Dek. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, kata Allah ketika Nabi Adam melanggar, wala takrabah hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Kata Allah kepada Nabi Adam setelah diajarkan, Adam, jangan kau dekati pohon ini ya, karena kau kalau dekat pohon ini kau zalim, kata Allah saya. Lalu Adam mendekati pohon itu. Ya. Kemudian apa? Karena Adam ini baru melakukan kesalahan pertama sekali, Allah mengajarkan cara bertobat. Ini baru Tuhan yang Maha Pengasih nih. Orang baru belajar tata-tata udah didorong ke dalam sumur. Ini jahat namanya. Enggak. Ketika seorang anak baru pertama melakukan kesalahan, enggak mungkin kepalanya langsung dipenggal. Enggak mungkin langsung dimasukkan ke penjara. Enggak, dia diajarkan itu salah ya, Nak. Maka apa? Tuhan yang Maha Pengampun itu Tuhan yang begini nih. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Ketika Adam menerima kalimat taubat dari Allah, maka Allah menerima taubat Adam. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Ini bukti, napas naga jangan dikeluarkan dulu, di mute dulu, orang lagi ngobrol, nggak sopan banget sih, mute dong. Inilah baru Tuhan yang Maha Pengampun. Lah Tuhan ente katanya Maha Pengampun, sedangkan Adam aja cuma makan buah pengetahuan baik buruk aja dihukum seluruh keturunannya sampai mati anak-anak cucunya. Di abad pertama baru dia datang menyelamatkan. Kemana dia selama ribuan tahun? Kemana Tuhan antum selama ribuan tahun membunuh Nuh, anak Nuh, zaman Nuh, Sodom Gomora dimatikan tuh. Kalau memang Tuhan Anda itu Maha Pengampun, kenapa dia baru muncul di abad pertama? Ribuan tahun, 2000 zaman Musa, ke zaman Adam berapa ribu tahun itu? Berapa banyak mati itu, masuk dalam neraka jahanam itu. Kalau Katanya Tuhan Maha Pengampun, tapi terbatas ampunannya. Kalau bertanya kayak gitu, Kak, itu hal yang aneh. Mengapa saya bilang? Percaya Kenapa nggak aneh? kalau kakak itu ciptaan Allah? Ya percayalah. Percaya. Iya dong. Nah, kakak tahu nggak apa rencana Allah sama hidup kakak? Ya nggak tahu lah, emang saya Nah. asistennya Tuhan. Itulah makanya pemikiran manusia itu terbatas, Kak. Seringkali kita berpikir Mantap. kayak gini, lihat. Makanya seringkali kita berpikir kayak gini. Tuhan, kenapa kenapa harus kayak gini-gini? Kayak kita mengatur Tuhan itu. Seharusnya kan itu terserah Bukan. Tuhan, betul nggak? Oke, berarti Tuhan kamu Tuhan yang suka-suka. Suka-suka dia aja berarti. Suka-suka dia lah, dia mau hadir ke abad pertama kayak gitu berarti Tuhan kamu. Iyalah, karena Nah, ini saya ndak mau menyembah Tuhan yang suka-suka. Saya tahu
takut kalau dia datang menjadi manusia lalu menghamili ribuan orang nanti. Saya tidak bisa marah sama dia. Dia Tuhan Masalahnya- kok, suka-suka dia lah. Masalahnya kami tidak pernah Mohon maaf. menghamili apa kami. Lihat Yesus. Dari mana Ada kamu nggak? tahu? Ada Dari mana nggak kamu Yesus? tahu kalau dia tidak pernah menghamili? Hah? Alkitab kami. Dari mana Karena kamu kami tahu? percaya karena bukti dasar kami hanya Alkitab. Dek, Betul nggak? Dek, bentar Dek. Kalau tidak tertulis di dalam kitab, apakah itu tidak ada? Bah, di Alkitab kan tertulis semuanya itu ada yang tidak Dek, bukan ditulis. itu. Bukan. Pertanyaan Uni adalah, kalau tidak tertulis dalam kitab kamu, maka apakah yang tidak tertulis itu ada tidak pernah ada? Itu tergantung Kak. Karena lihat. Apanya yang kami tergantung ini? Hanya Yesus yang Ya. tergantung di tiang salib, Dek. Lihat, dalam Alkitab kami, mengapa Yesus tidak diceritakan mulai dari umur 1 tahun sampai 30 tahunan? Mengapa? Kenapa? Kenapa? Karena yang diambil Alkitab itu bagian paling pentingnya. Gak mungkin kan Siapa yang dituliskan- ngasih tahu begitu? Gak mungkin kan lihat. Siapa yang ngasih tahu? Berbicara logika Ya, siapa aja. yang ngasih tahu? Lihat, gak mungkin. Loh, logikanya gini, dia Tuhan loh. Masa Tuhan? Gini deh, kita kalau pakai logika ya, kalau memang yang turun di abad pertama itu adalah Tuhan, aduh putra, nafas naganya jangan dikeluarkan dulu. Saya lagi ngomong sama adik saya nih. Kalau memang itu, nih Tuhan kamu itu adalah Tuhan, masa kehidupannya sedetik aja nggak penting, Dek? Justru kalau dia Tuhan kehidupannya, dia napas aja, itu harus tercatat loh, saking pentingnya loh. Tuhan loh di dunia loh, masa nggak penting kehidupan Tuhan? Aduh, gimana ini? Karena kita harus Masa mengerti. Tuhan kehidupannya nggak penting? Lihat, Ini logika bermain di sini, Dek. Maaf, Dek. Dengar Dek ya. Dek, mohon maaf nih. Kalau saya mampu mencatatkan semua kehidupan Nabi saya mulai dia dilahirkan ke dunia, Dek. Kalau saya mampu, Dek, saya akan usahakan mati-matian mencatat, Dek. Kenapa? Dia adalah pedoman hidupnya umat manusia loh, dalam Islam loh. Ini Tuhan lahir ke dunia, dianggap nggak penting kehidupannya beberapa tahun, Dek. Menyelecehkan Tuhan ini. Saya kalau jadi menuhankan Yesus nih, tunggu dulu. Bentar, kalau penting nggak penting itu kan subjektif. Kalau Oke. memang Tuhan kamu itu adalah Tuhan, Dek, jangankan kehidupannya, Dek. Dia lagi tidur aja saya catat berapa kali dia tidur selama dia hidup, Dek. Berarti sih Saking enggak pentingnya sih. loh dia Tuhan loh. Waduh, Karena gak penting kata bagi dia Tuhan kehidupan Yesus. Tuhan. Aku suka ada tepuk tangan waktu ambil apa. Lihat, contoh ya, kalau tujuan kakak sekolah biar pintar, Terus? apakah waktu menulis historis kakak, cerita kakak mulai kakak sekolah, ditulis mau ke WC pun ditulis? Enggak kan? Tergantung. Logika enggak? Kak, seberapa penting saya bagi si Fandi. Kalau saya ini penting bagi si Fandi, jangankan ke toilet, Dek. Saya bersihin aja berapa kali sehari akan dicatat dia loh kalau bagi dia penting loh, Dek. Kalau dia bagi dia penting, kalau bagi dia nggak penting akan dicatat dia lah. Berarti Tuhan suka kamu nggak itu. penting bagi kamu, Dek. Saya suka itu karena tujuan Yesus datang ngapain ke dunia? Hanya untuk Dari mana kamu tahu tujuan menyelamatkan. Yesus datang ke dunia? Tunggu. Apa tujuan Yesus datang ke dunia? Coba saya mau tanya sama kamu. Katanya Karena kamu nggak begitu tahu loh besar- pikiran Tuhan. Lihat, oke. Untuk Karena? menyelamatkan manusia dari dosa. Lihat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengurniakan anaknya yang tunggal. Tujuan Yesus ngapain? Menyelamatkan umat-umatnya. Jawab, orang-orang baca yang dulu percaya ayatnya kepadanya. adekku, Dek. Jangan dijelaskan dulu, baca dulu ayatnya Yohanes secara 3 ayat paripurna baru. 16. Apa itu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, dengan itu saja dia turun ke Tunggu dunia. dulu, Dek. Sebentar dulu. Bahas dulu ayat itu. Perikopnya apa, Dekku, Dek? Jangan comot-comot ayat loh, Dek. Itu tafsir bebas namanya, Dek. Ya. Nah, kan saya tanya, apa tujuan Yesus turun ke dunia? Untuk apa? Menyelamatkan dunia atau menyelamatkan orang yang percaya kepada dia? Menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Oke, mantap. Percaya sebagai apa, Dek? Percaya sama Yesus, apalah Allah. Saya mah juga percaya sama dia. Percaya sebagai apa? Juru selamat, Kak. Nah, percaya sebagai juru selamat. Kamu percaya nggak Yesus juru selamat kamu? Percaya. Makanya saya yakin Kenapa kamu saya tidak selamat. mengikuti? Kenapa kamu tidak mengikuti ajaran Yesus? Saya mengikuti kok. Oke, mari kita buktikan ya. Kamu bukan pengikut. Oke, saya akan buktikan kamu tidak mengikuti Yesus. Oke, dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, kehidupan kekal hanya mengenal satu-satunya Allah dan mengenal Yesus yang diutus. Siapa satu-satunya Allah? Lihat. Kalau kalian berbicara soal itu, lihat dulu. Itu Allah Bapa. Betul nggak? Tetapi kalian tidak mengerti bahwa Yesus itu dia juga natur kemanusiaan ada, dia juga 100% Allah, dia juga 100% Dengar manusia. deh, jangan sama saya debat, sama Yesus saja kamu debat ya. Saya ulangi perkataan Yesus. Kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal Yesus yang diutus atau mengenal Aku yang diutus. Pertanyaan saya, satu-satunya Allah menurut Yesus? Saya dengarkan gini. Allah itu sendiri, Allah yang dipercaya oleh bangsa Israel. Siapa? Siapa satu-satunya Allah, Dek? Apa saya bicara Yesus? Karena hanya Yesus yang paling benar. Betul nggak? Katanya ngikutin Yesus, tapi malah mengingkar Yesus. Coba, Yesus itu Bapak Halo, bukan? selamat malam. Ya malam nanti dulu ya, saya selesaikan dulu dengan si official baru dengan yang lainnya satu-satu.
Kalau official udah bilang saya kasih ke orang lain baru kita ini. Coba saya tanya sama official deh. Apa menurut tanggapan kamu terhadap pernyataan Yesus ini? Ya. Yesus Bapak bukan? Oke. Udah. Nah, Bapak. ini tanya, Yesus Bapak bukan, Dek? Enggak, Yesus Izin Bapak sambil bukan. Dia anak. dibawa, Dia yang Yesus dibawa Bapak. sambil tetep layar ya, yang dibawa Dia ya. anak. Ya. Komal Dia kita anak. kuat. Tritung Tetep enggak? layar Dia dulu. anak. Apa? Jadi dia Ya. bukan Bapak. Enggak. Oke. Jadi dia bukan Bapak ya. Enggak. Yesus Allah bukan? Allah. Oke, coba baca 1 Korintus pasal 8 ayat 6, Dek. 8. 1 Korintus 8:6. 1 Korintus pasal 8 ayat 6. 1 Korintus pasal 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya adalah satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal dari segala sesuatu. Saya tahu, paham. Lihat, berarti kalian percaya apa? Lihat dulu. Saya Ayo, bisa siapa baca coba Firman, satu-satunya Allah? saya bisa Ayo baca lo, Firman, katanya pengikut bahwa- Yesus, katanya percaya sama Yesus, sama Paulus percaya. Itu Paulus ngajarin hanya ada satu Allah lo. Ayo lo, siapa Allah? Kami Satu-satunya percaya Allah di siapa? Rasul. Ayo. Kami percaya di Rasul. Arti Rasul itu apa? Siapa? Sama seperti Nabi. Siapa? Rasul itu pembawa risalah. Dalam Islam itu kan bahasa Arab, dari kata arsalah. Nah, Lihat pertanyaan Uni ini Kak, kita lagi menguji deh. Kamu tuh sama kayak gini ya deh ya. Uni, aku cinta sama Uni. Giliran diuji kamu tidak terbukti mencintai Uni, kamu bohong. Sama. Karena Kamu aku langsung paham. mengatakan kamu pengikut Yesus. Kamu apa yang langsung paham? Karena aku langsung paham bahwa Dek. kalian mengartikan bahwa Allah kami itu 3. Betul nggak? Nggak ada saya mengartikan Allah kalian 3. Yang bilang Allah kalian 3 tuh ya kalian, bukan saya. Loh kok saya? Kamu Yang percaya- bikin perisai Trinitas kami itu bukan Allah kami saya. nggak 3. Allah Nah, Allah satu, kamu ada berapa? tapi Siapa Allahmu yang 3 satu? Siapa Allahmu itu satu? Yang satu-satunya Allah itu siapa? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu ada berapa Allah? Ada berapa Allah Itulah itu? kalian nggak tahu. Iya, memang nggak tahu. Nah, Karena kalian di situ mungkin Yesus percaya berkata hanya bahwa- ada satu. Paulus mengatakan di situ kalau Bapa adalah Allah, kalau Yesus adalah Kurios. Theos adalah Bapa, Kurios adalah Yesus. Lah tiba-tiba kok Yesus jadi Theos? Ini membagongkan nih. Aduh, capek aku ini. Aduh, capek. Ya udah kasih gantiannya lagi. Istirahat dulu. Minum air putih dulu, adikku sayang. Duduk Apa, dalam Kak? santai dengarkan Kan orang diskusi, kakaknya- adikku. Kan Apa, kakak bisa Dek? searching di situ. Saya rindu ya. Saya rindu baca Yesaya 7 ayat 14. Aku pengen kakak yang Oke, baca. kita baca Yesaya 7:14. 14. Ya, demi adikku yang ganteng sekecamatan ini, Uni bacakan Yesaya. Kenapa nggak minta Oke. Yeskil pasal 23 ayat 1 sampai 20, Dek? Nggak. Yesaya aja. Yesaya aja. Yesaya berapa, Dek? Yesaya 7 ayat 14. 7 nomor 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia menamakan dia Immanuel. Siapa Immanuel ini, Dek? Yesus, bukan Matius. Kapan Yesus dipanggil Immanuel? Bukan Matius. Emang pernah dia dipanggil Immanuel? Bukan Matius. Iya, Matius 1:23 kan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamakan dia Immanuel. Lah, Siapa yang emang berbicara pernah itu? Yesus dipanggil? Siapa yang Iya, berbicara? iya kan Matius menuliskan di sini bahwa seorang darah akan melahirkan seorang anak Siapa bernama yang berbicara Immanuel. itu aja? Berbicara itu yang Di sini bilang Matius. enggak. Kalau Yang mana? kakak bicara apanya itu, siapa yang mengatakan itu? Yesaya. Malaikat kah? Yesaya. Malaikat kah? Yang mana, Malaikat Dek? yang bicara. Di Yesaya yang bicara Yesaya, di Matius yang bicara Matius. Yang mana maksud Adek? Matius pasal 1 ayat 23. Oh, 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirman. Di sini Matius mengutip nubuatan nabi, bukan malaikat yang bicara, Dek. Kalau malaikat dikasih nama Yesus, bukan Immanuel, Dek. Dek, malaikat tuh kasih salah nama, Dek. Bukan Immanuel, dikasih Yesua. Sejak kapan Yesus dipanggil Immanuel, adekku? Dia nggak pernah dipanggil Immanuel sama mamanya, sama kawan-kawannya, sama murid-muridnya, Dek. Dipanggil Yesua dia, Yesua. Adek, ngadi-ngadi. lama, Kak. Di perjanjian lama ada seorang anak akan bernama Immanuel. Yang ada tuh kawan kami namanya Christian Immanuel. Apakah dia orangnya kah? Si Christian Immanuel. Coba carikan Christian Immanuel, teman-teman. Suruh dia naik ke sini. Dia sering dipanggil Siap. Immanuel, Dek. Siapa yang lahir itu? Yang lahir ya si Immanuel harusnya. Tapi mana dia si Immanuel itu? Yesus Immanuel Ya. itu. Yesus emang pernah dipanggil Immanuel, Dek. Sejak kapan? Di mana dipanggil Yesus Immanuel, Dekku? Apa arti Immanuel itu? Allah bersama Apa kita. arti? Nah, siapa yang bersama-sama dengan kita sekarang itu waktu lahir? Mama saya, ini Fandi sama saya. Kamu juga sama saya sekarang. Waktu saya lahir banyak. Kalau kamu ingin tahu Nggak siapa bicara bersama dengan sesuai saya waktu konteks, lahir, Kak. kamu lihat aja orang di dalam Disduk, di catatan kependudukan, setiap orang yang lahir tanggal 3 April tahun 1987 itu yang lahir bersama saya tuh, bareng-barengan sama saya tuh lahir. Berarti Allah beserta kita. Berarti nggak ada Allah sama kakak.
Kan Allah selalu ada berserta kita. Tuhan saya ya bersama saya, tapi Tuhan saya nggak dipanggil Immanuel. Tuhan kamu emang dipanggil Immanuel? Emang Tuhan kamu bersama kamu sekarang? Ya. Mana Ya, Yesus kalau saya gitu? bersama-sama. Coba panggilin dia. Bahkan sekarang ini Coba aja. saya ngomong sama Yesus dulu. Yaudah coba ngomong dulu sama Yesus. Yesus. Tanya dong. Mana Yesus? Allah, Yesus itu sudah dalam bentuk roh. Allah itu roh. Allah itu tidak bisa dilihat. Katanya di sini anak manusia, gimana sih? Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki loh. Anak laki-laki itu manusia bukan roh loh. Gimana ini? Matius, Kok nggak sesuai Matius nubuatannya? pasal 28. Dia naik, betul nggak? Nggak mungkin dia Naik emang dia jadi roh. dalam manusia Coba lagi tunjukkan datang deh sini. kepada Nggak saya. mungkin. Tunjukkan kepada saya ayat di mana Yesus pernah berubah Yesus sudah berubah menjadi roh, tidak berubah jadi manusia lagi. Dia lahir sebagai manusia, naik ke surga sebagai manusia, turun lagi sebagai manusia loh. Masa bilang dia jadi roh? Ih, yang bener lu, Dek. Jangan fitnah Yesus loh. Adek mah. Adek parah Yesus bilang dia Nah, anak manusia berbicara, loh. Yesus. Adek parah banget Nggak Imam percaya. Fitri. Adek percaya. Parah nih adek. Aduh Dek, jangan gitu Dek. Cik, kata Yesus, percuma kamu beribadah kepadamu kalau ajaranmu itu datang dari manusia, Dek. Kamu tidak mengikuti perintah Yesus. Yesus bilang Tuhan. Masalahnya apa, Masalahnya Dek? ini pengilhaman kepada orang-orang penulisnya. Makanya kalian percaya ada Roh Kudus. Kalian ada rupanya Roh Kudus yang menuliskan itu. Dek, Roh Kudus itu bahasa Al-Quran, bukan bahasa Bible. Yang ada dalam Bible itu pneumia, yaitu Holy Ghost. Ih, adek ngambil-ngambil bahasa Al-Quran. Roh Kudus itu Al-Quran dan malaikat Jibril. Kami Parakletos. Parakletos lagi, pneumia, Dek. Kalau Roh Kudus, Dek. Parakletos. Adek mah lucu, gemes. Uni pengen Uni cabut giginya pakai tang. Berbicara itu harus memiliki etika juga kan. Ini etika loh, ini lucu orangnya, ini suka sama kamu loh. Ini serius, ini kamu tuh lucu banget. Saking gemesnya, ini kalau ketemu kamu, ini cabutin bulu kamu satu-satu, serius. Ini kalau ketemu kelinci gitu lucu banget, dicabutin semua bulu-bulunya gitu. Adek istirahat dulu, adek kan udah capek, minum dulu ya dek, sayangku, adekku yang ganteng sekecamatan. Istirahat dulu, yang lain mau ngomong mau nih. Dek, adek tuh lucu banget tau. Masa katanya Yesus dipanggil Immanuel, padahal nggak pernah tahu dipanggil Immanuel. Adek mah ngadi-ngadi. Jangan fitnah Yesus lah, namanya Yeshua. Dia ketawa-tawa. Adek aku ini lucu banget, cuit hidungnya sampai copot. Oke, mungkin bisa gantian dulu Immanuel pula aku sebut. Emang kalau sudah punya doktrin itu emang susah sih diluruskan, tapi nggak apa-apa lah. Selamat menjadi Kristen ya, selamat tidak mengikuti Yesus ya, karena Kristen itu tidak mengikuti ajaran Yesus. Saya bisa buktikan itu. Yang penting kami percaya kalau kami selamat karena kami percaya sama Yesus. Dek, nggak apa-apa dek. Orang-orang yang mengaku bahwa dia selamat itu biasanya tuh akan ternina-bobokkan, sama kayak penyembah iblis tuh. Dia percaya kalau iblis tuh menyelamatkan dia, sama kayak penyembah roh-roh tuh. Dulu kan ada tuh penyembah roh, namanya adalah ya dulu sebelum ada agama Islam dan Kristen di Nusantara ini kan, ajaran di Indonesia ini kan penyembah roh-roh tuh. Mereka juga percaya mereka masuk surga. Ada sama seperti mereka, dek. Udah ya, Adek lucu. official gantian lagi ya. Uni sayang loh sama kamu dek. Semoga kamu selalu bahagia ya dekku. Amin. Malam Uni, salam kenal. Malam, Mamisan, malam. Ini aku mau nanya ini Uni. Izin dulu teman-teman ya, satu-satu. Ngomong sama dulu. Fandi dulu. Papi bro ini kan baru tadi dari tadi naik. Iya, oke. Bentar Bang Momi di mute dulu. Iya. Saya sapa yang lain juga, mungkin ada yang Kristen ini, teman-teman yang naik, coba dibuka mute-nya. Naik sama Paceng, sama Reynard. Oke. Tunggu Fandi, sebelum kamu menyapa. Umat Islam jangan pernah kalian mengatakan official ini botol. Saya tidak suka. Jangan. Kenapa? Ayo, Islam itu rahmatan lil alamin. Beliau ini berdiskusi dengan saya. Beliau tidak menghujat, beliau menjelaskan imannya, itu hak dia. Jangan pernah katakan dia botol. Kenapa? Asbab kalian mengatakan dia botol, bisa jadi dia membenci saya, membenci Fandi, membenci kalian, membenci agama Islam. Kita tunjukkan loh, Islam itu rahmatan lil alamin loh. Kecuali dia penghujat. Kalau dia penghujat, saya cabutin bulunya satu-satu. Enggak, kita ini diskusi itu bukan mengislamkan dia. Kita membuka cakrawala berpikir, menguji critical thinking, deep dialogue dengan cara menyenangkan. Official, kamu senang gak sama Uni, Dek? Turun dia. Ya sudah. Oke, si Bang naik ini Kristen atau Muslim? Kristen. Oke. Yang mana? Dulu ya. Siapa? Saya? Bentar. Saya sapa yang satunya lagi yang diam-diam dari tadi nih. Reynard, buka mute-nya Reynard. Yang lain di mute ya, Nanti kalau ngomong baru buka mute-nya. Oke, Bang Reynard saya turunkan. Teman-teman Kristen kalau mau naik typing dulu ya, Bang. Di bawah, aku Kristen, Bang. Naikkan aku gitu. Nah, teman-teman yang di bawah yang 1,6K izin di support tap-tap layarnya biar komalnya kuat ya. Layarnya di tap-tap dulu di bawah sampai 200K biar komalnya kuat. Yang teman-teman Kristen kalau mau naik typing, Bang, aku Kristen, Bang. Naikkan aku, Bang. Aku mau menjelaskan kayak gitu. Silakan Bang Papi naik di mute dulu. Silakan Papi. Silakan Bang Papi. Teman-teman di bawah tap-tap layar ya. Bang Papi dibuka mute-nya.
Bang Papi, silakan Bang Papi Robin, woi Robin. Silakan Papi Robin. Giliran Anda sekarang, mute-nya dibuka. Silakan. Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikum. malam buat semuanya ya. Ya, Selamat malam. ya dari Kalimantan Timur. Ya, ya ini Umi, saya ingin bertanya aja ini. Saya ini kan orang Kristen Katolik, Mhm. ya, terus menikah sama Ya. orang Islam. Ya kita beda Mhm. beda agama. Tapi saya tidak Mhm. memahami sekali tentang Islam, soal kepentingan-kepentingan hidup dari Islam itu saya kurang paham. Saya pembawaan saya seperti biasa sebagai orang Katolik ya. Tapi anak saya juga di sekolah pun di Muslim ya. Dia mengerti Muslim. Justru saya tidak tahu. Jadi saya pengen tanya aja sesuatu hal aja. Apa dari arti haji itu apa itu? Haji sama haja itu. Itu Umi, coba Itu menjelaskan gelar, itu. Pak. Itu cuman gelar kepada orang-orang yang sudah pergi ke Mekah melaksanakan rukun haji begitu. Jadi kalau dipanggil haji itu tidak ada ini sih, tidak menjadi parameter keimanan seseorang, tapi itu hanya gelar kepada orang yang sudah menunaikan, dan itu juga saya sendiri dan itu tidak menjadi rukun. Maksudnya dipanggil haji itu tidak menjadi kewajiban gitu. Maksudnya gini loh, Pak. Seseorang dipanggil haji belum tentu dia itu imannya itu dalam atau tinggi kepada Allah. Tapi itu hanya gelar kepada orang-orang yang sudah menunaikan ibadah haji gitu. Dalam Itu, Pak. artian kalau bahasa haji itu bahasa apa itu sebenarnya? Ya bahasa Arab lah, dari kata al-hajj. Apa Ini artinya? kan orang yang menyengajakan diri mengikuti perintah Allah. Dia bersengaja untuk pergi apa namanya dalam istilah, menyengajakan diri untuk pergi berkunjung ke Baitullah, berziarah gitu. Dan itu masuk ke dalam perintah. Dalam perintah rukun Oh, artinya ya, pengunjung begitu ya. menyengajakan diri. Tapi secara terminologinya adalah haji adalah salah satu rukun Islam, orang yang sengaja pergi berkunjung memenuhi panggilan Allah, itu terminologinya. Kalau etimologinya itu menyengajakan diri. Ya, maaf ya, Bersengaja ini untuk saya pergi tanya aja. berkunjung gitu. Karena anak saya kan cita-citanya kan ingin supaya saya juga bisa ke sana juga katanya. Amin Tapi saya, ya rabbal alamin. nah, Amin tapi amin saya amin tidak amin. tahu karena saya ini kan orang Katolik nih. Apakah ada bisa begitu? Saya istri saya Nggak memang boleh, Muslim, Bapak saya orang Katolik. Katolik. Bapak nggak boleh, itu Ya, diharamkan. Maksudnya itu makanya disebut dengan tanah haram. Dia enggak tuh begini Mbak. ayang. Dengar dulu, dengan penjelasan dulu ya. Pembawaan saya orang Katolik, memang saya lahir dari orang Katolik. Jadi saya kawinnya sama orang Muslim, ya saya dimuslimkan sama orang Muslim. Oh, Nah, jadi jadi Bapak sekarang udah ya, Islam. ya, jadi Ya saya berarti ini mualaf pembawaan saya tetap Bapak. orang Katolik. Jadi status Wah, saya berarti bukan Bapak Muslim. munafik. Enggak, bukan munafik jam begitu. Saya tanya Munafik Bapak itu dari kata, enggak, Bapak jangan tersakiti dengan kata munafik. Itu kata dari nafaka, artinya menafikan. Bapak sudah menjadi Islam di hadapan orang, tapi Bapak mengimani Katolik sebagai keyakinan. Itu namanya nafik, Pak. Menafikan gitu. Bapak membantah begini ilmuwan Bapak masalahnya sendiri. saya belum paham makanya saya bertanya Ini supaya kan saya lagi jelasin supaya tujuan, Bapak sadar. apa tujuan dan sebabnya supaya anak saya punya cita-cita ini bisa tercapai, bisa nggak kira-kira seperti itu, makanya saya ingin tahu artinya Tujuan apa? gimana, tujuan haji itu apa sebenarnya, itu makanya Memenuhi saya tanya panggilan Allah, asurannya Pak. seperti apa gitu Mbak, karena saya dengar itu saya lihat Mbak kan ngerti gitu loh, jadi Pak, itulah yang saya sebenarnya. masih bingung dengan Bapak. Mohon maaf dengan sangat ya. Bapak mengaku sebagai seorang beragama Katolik, tapi Bapak bilang diislamkan. Mohon maaf Iya. dengan sangat, Pak. Ini dalam istilah Islamnya menafikkan atau munafik, dan Bapak itu dosanya sama seperti kaum kafir, bahkan lebih besar. Bapak menyembunyikan akidah Bapak, tapi menampakkan Bapak sebagai seorang Islam di hadapan keluarga, tapi Bapak sebenarnya masih penyembah Yesus. Ya, ini namanya menipu diri sendiri, menipu orang banyak nih. Dosanya banyak banget ini. Ya, pertama menipu diri sendiri, kedua menipu orang lain, ketiga menipu seluruh umat, mengaku sebagai seorang Islam tapi ternyata masih menyembah Yesus. Itu menyamar, itu namanya, itu Dengar udah dulu, bagus. bukan menyembah mana-mana begini, saya ini orang awam nih Mbak ini. Ya, Makanya tapi saya jangan bertanya, itu dulu, Bapak. Kenapa bahas yang lebih tinggi dulu? Bahas kaidah yang rendah dulu, Pak. enggak, Ini karena berkata, ini cita-cita anak saya Mbak, maksud saya tanya, ya saya kan nggak ngerti selama ini kan saya asal dari orang Katolik, saya nggak paham. Jadi saya nikah, oh, jadi selama Bapak saya ingin nikah, tahu. iya, Tujuan pengen tahu, berhaji itu maksudku. memenuhi panggilan Allah, mengikuti perintah Allah. Tuh. Ya. Jadi ibadah dalam Islam itu kaidahnya adalah aslam. Jadi Islam itu kan dari kata aslam, Pak. Iya. Dari Islam itu, Bapak stop dulu. Saya itu karena saya terpancing nih kata-kata orang yang mengaku Islam tapi masih ini saya agak sedikit mohon maaf ya, Pak. Karena bagaimana mungkin saya bisa berdiskusi dengan orang yang bahkan diri sendiri dia tipu gitu. Mohon maaf dengan sangat mohon maaf. Silakan Izin ya. jelasin Pak. Jadi gini, Pak. Islam itu dari kata aslam, salim, dan salam. Salam, selamat, damai, itu hanya akan diberikan kepada mereka yang salim, suci dengan
Islam dengan tunduk dan patuh kepada Allah. Salah satu perintah itu berhaji. Ritual ini bukan hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad, tapi juga kepada umat-umat lain dengan nama yang berbeda, ada yang sama. Contoh, berhagak dalam bahasa Ibraninya. Artinya Tuhan telah memberikan ketetapan kepada hambanya. Kenapa? Pertama, Tuhan memiliki kehendak. Lalu apa hikmah dalam rukun haji? Pak, Bapak bayangkan ya. Ketika orang yang mengaku Islam berkumpul dengan sesama Islam dari seluruh dunia di satu tempat diimami oleh satu orang yang sama, maka hari itu juga dia membuktikan bahwa Al-Quran yang dibacanya itu sama di seluruh dunia. Ini hikmah, Pak. Hikmah loh, pahala lagi. Kedua, dia semakin dekat kepada Allah. Kedua, dia akan mengenang bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad yang waktu itu hidup berada di tanah itu. Tanah yang diridhoi Allah. Tanah di mana Nabi kami lahir. Di mana di situ juga ada Ka'bah, arah kiblat seluruh umat Islam di seluruh dunia. Kami berada di situ. Maka kalau bicara tentang kenapa kami harus ke sana, pertama memenuhi panggilan Allah, memenuhi kewajiban yang diperintahkan oleh Allah bagi yang mampu. Kedua, akan banyak hikmah-hikmah dari setiap liturgi atau ritual yang kami lakukan di situ. Kalau saya jelaskan panjang penjelasannya, masalahnya apa gunanya bagi Bapak ketika saya jelaskan itu kepada Bapak? Disuruh Nggak boleh Bapak ikut karena Bapak masih penyembah Yesus. Situ tahu dari mana saya penyembah Yesus kok? Kan Bapak bilang tadi. Iya, saya Gimana sih? menjelaskan asal mula saya. Saya asal mula bingung hidup saya nih. awal. Coba si Saya Fandi dulu deh. mengenalkan diri untuk Mbak supaya Mbak lebih tahu saya. Bentar, Papi agamanya apa, Papi? Papi Robin agamanya. Islam sekarang, tapi saya nggak tahu artinya. Ya Saya Allah, tanya. berarti Bapak nggak bukan Katolik, Bapak Islam, Bapakku, Ya Bapak maka dari situ mualaf. saya tanya ini. Iya, Bapak supaya jangan saya ngegas memahami. dulu, soalnya Saya Bapak yang salah berulang istilahnya menyampaikan. sama Oh, Mbak gitu. ini maksudnya. Oke, stop. Bapak mualaf sudah berapa lama, Bapak? Udah puluhan tahun, udah belasan tahun. Nah, Anak saya udah Pak, 11 tahun. Bapak, saya ini spesialis profesor, doktor, insinyur. Saya adalah ibu dobol, ibu dosen baik online untuk nonis, untuk umat Islam seperti Bapak. Saya tidak mungkin memberikan Bapak pengetahuan selama 9 tahun dalam durasi 9 menit di Komal ini. Nah, yang poin-poin aja mungkin. Pak, nggak usah panjang lebar. Sebentar Pak, Bapak mau poin Pak, Bapak seolah-olah orang tidak pernah sekolah, tiba-tiba mau bikin skripsi Pak, Bapak seperti itu. Bapak belum pernah masuk SD, SMP, SMA, tiba-tiba saya pokoknya mau bikin skripsi deh. Bapak ditampar sama dosen, di mana kamu, pernah nggak SD kamu? Pak, Islam itu saya yang dari lahir kecil aja Pak, tidak semua ilmu Islam saya kuasai Pak. Bapak tiba-tiba baru mu'alaf dengan mengucap syahadat, tiba-tiba ingin mendapatkan ilmu 9 tahun para ulama saya. Waduh, Bapak terlanggu, Bapak, terlambat, terlalu. Bapak belajar secara sistematis. Bapak turun dulu di titik paling bawah dulu, pahami itu apa arti aslam, Islam, salam. Baru Bapak pahami itu apa rukun-rukun Islam. Masa saya disuruh mengajari 9 tahun harus disingkat 9 menit di Komal ini, Pak? Nggak mungkin. Ya udah, kita next. Tapi yang naik ini kita sapa dulu. Mungkin ada yang Kristen. Bang Goler, Kristen atau Muslim Bang Goler? Muslim. Oke, langsung di mute ya Pak. Yang Muslim ya, langsung di mute biar tidak berisik, tidak bising. Bang Herbie buka mute-nya, Kristen atau Muslim? Bang Farid dibuka mute-nya, Kristen atau Muslim? Bang Nasa dibuka mute-nya, Kristen atau Muslim? Ayo cepat teman-teman. Kristen Bang. Ya bentar Bang. Anda saya sudah tahu. Silakan teman-teman yang naik tadi dibuka mute-nya, jelaskan kepada kami, bukan jelaskan. Kalian itu agamanya apa, Kristen atau Muslim? Nasa, ngomong tidak ngomong saya turunkan. Udah cukup ya. Farid sama Herbie, panggilan kedua. Mas Winton juga dibuka mute-nya, Kristen atau Muslim, Bang? Oke, ini bukan Komal naik terus diam ya, enggak kayak gitu ya konsepnya. Komal ini konsepnya naik ngomong. Silakan yang Kristen dulu kirim permintaan, kita naikkan, tapi typing dulu. Bang, aku Kristen, Bang. Sebentar dulu, yang lain di mute dulu supaya tidak berisik. Bang Goler di mute dulu, Momi di mute dulu, di mute. Kita naikkan teman-teman Kristen yang lain. Kalian tetap akan dapat kesempatan pertama. Papa Kristen atau Muslim, Papa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kristen atau Muslim? Saya ngucap salam. Assalamualaikum berarti Islam dong. Enggak, orang Kristen juga ngucapin salam, Pak. Salam bukan assalamualaikum. Salam. Enggak, Pak. Saya 6 tahun diskusi sama orang Kristen. Sering Novi mereka Kristen bilang atau Muslim? assalamualaikum. Novi Kristen atau Muslim? Novi Kristen atau Muslim? Sudah naik Muslim, kawan-kawan Muslim jangan ngeyel lah kalian ah. Gimana kalian juga ngeyel? Kita lagi atur Komal biar kawan-kawan Kristen naik, ngeyel juga kalian di maho.
Yang Kristen dulu naik. Ito Rita Sialagan. Ah, Kristen ini pasti. Ito Rita. Apa sih? Kenapa sih yang naik-naik banyak? Banyak yang minta naik loh, tapi aneh-aneh yang naik. Opung Mary, ini pasti Kristen ini. Banyak kawan-kawan Kristen. Nanti kesempatan untuk Momi dulu ya, duluan ya. Momi ya. Untuk kawan-kawan Muslim standby dulu di bawah, jangan dulu naik. Kasih kesempatan teman-teman Kristen biar belajar mereka kayak gitu. Mohon pengertiannya, kawan-kawanku, saudara-saudaraku seiman yang Muslim. Gitu loh. Kasih kesempatan yang teman-teman kita Kristen biar bisa belajar. Silakan teman-teman Kristen typing di bawah aku Kristen. Ah, Momi, silakan Momi. Ini nggak ada yang naik ini Kristen. Halo, malam Uni. Silakan. Gue mau tanya sama Uni nih. Kalau mengikuti ajaran Yesus, mengikuti kehendak Allah, dan mengikuti ajaran para nabi, gimana caranya untuk menuju ke surga, Uni? Dalam tradisi agama Samawi, Tuhan itu mengutus para nabinya. Maka setiap nabi itu adalah jalan menuju Tuhan. Ketika di zamannya Bani Israel, Tuhan telah menurunkan beberapa orang nabi, diantaranya Yesus dan Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalam. Maka orang-orang zaman dulu harus mengikuti Nabi Isa. Nah, setelah Nabi Isa tertolak oleh orang-orang Yahudi dan terjadi penyelewengan agama, bahkan dari Yahudi sendiri sudah ada sekte sesat, bahkan kalian sendiri Kristen muncul dari orang Yahudi Parisi bernama Paulus, mencampurkan ajarannya dengan ajaran pagan. Maka tentu Tuhan yang Rabbul Alamin, pengasih dan penyayang ini tidak membiarkan manusia tersesat, bukan? Maka dia mengutus Nabi terakhir bernama Ibnu Abdullah, Muhammad SAW. Maka ikutilah Nabi Muhammad, insya Allah menuju surga. Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang mengajarkan untuk mengikuti ajaran para Nabi sebelumnya. Apa itu salah satunya? Ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'adz bin Jabal dalam sebuah riwayat hadis, apa kata baginda? Berikan kepada ahli kitab. Siapa ahli kitab? Orang-orang yang pegangan kitabnya adalah kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Mereka klaim itu kitab mereka, lalu mereka berpegang teguh kepada kitab itu. Dan mereka dari kalangan Bani Israel, kata Imam Syafi'i kalau tidak salah. Ahli kitab, definisi ahli kitab. Walaupun ada ulama yang mengatakan definisi ahli kitab adalah mereka-mereka yang memegang kitab suci, bukan hanya dari kalangan Bani Israel. Maka, kata Rasulullah, jadikanlah dakwah pertama kepada ahli kitab itu adalah mentauhidkan Allah. Maka mari kita lihat, siapa saat ini, agama mana saat ini yang sama persis ajarannya seperti orang Yahudi atau Bani Israel. Satu, Tuhan mana yang tidak terlihat? Tuhan siapa yang tidak terlihat? Umat Islam. Terus siapa lagi? Tuhannya orang Yahudi tidak terlihat. Kok sama? Kok sama secara esensi? Yang kedua, orang Yahudi memuliakan para nabi nggak? Umat Islam juga begitu. Yang selanjutnya, orang Yahudi percaya bahwa Tuhan itu transenden, bukan makhluk. Umat Islam juga begitu. Orang Yahudi punya tefilat, kami punya sholat. Mereka punya mensucikan diri, kami juga begitu. Orang Yahudi punya hagak, kami juga punya haji. Orang Yahudi juga berpuasa, ada kosher, ada kami juga halal haram. Kenapa kok bisa sama? Nah, artinya kalau kita lihat secara garis besar, justru Islamlah yang masih sejalan dengan pengajaran orang Yahudi. Artinya kami mengikuti ajaran nabi-nabi terdahulu. Tapi Kristen, Tritunggal, siapa yang ngajarin? Tertulian. Kemudian ajaran membatalkan hukum Taurat, siapa yang ngajarin? Paulus. Sementara Yesus tidak membatalkan, meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Apakah sama menggenapi dengan meniadakan? Tentu tidak. Maka wahai saudaraku mami, jikalau engkau ingin masuk surga yang dijanjikan oleh Rabbul Alamin ini kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad hadir ke dunia dan kepada Nabi Muhammad dan kepada kami, maka ikutilah baginda Muhammad ibnu Abdullah. Kalau kamu ragu kepada baginda, maka kata Allah, buatlah semisal Al-Quran kalau memang itu karangan beliau. Ajaklah semua pengikut-pengikutmu, petinggi-petinggimu, Vladimir Putin, Bush, siapapun itu, ajak untuk membuat semisal Al-Quran kalau memang itu karangan manusia. Kenapa? Kitab kalian banyak tiruannya, makanya ada apokrifa. Apa itu apokrifa? Injil yang dibuang, dilemparkan ke belakang karena tidak dianggap Injil oleh sebagian orang, tapi dianggap Injil oleh sebagian orang. Lalu, kalau saya secara pribadi men-challenge Anda, apa alasan Anda tidak menerima Nabi Muhammad sementara Nabi Muhammad tidak pernah berdusta sama sekali seumur hidupnya? Kalau memang Nabi Muhammad pernah berdusta, tunjukkan datanya. Seperti Paulus yang mengatakan, kalau jika karena dustaku kemuliaan Allah semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi? Maka Paulus legitimasi dari Paulus bahwa dia adalah pendusta, itu dia sendiri yang katakan. Dia sendiri yang mengakui. Tunjukkan kepada saya di mana Nabi Muhammad SAW pernah berdusta. Maka ketika kamu tidak pernah menemukan bahwa Nabi saya pernah berdusta, kenapa kamu tidak mau menerima kebenaran yang datang dari beliau yang tidak pernah berdusta itu? Begitu saudaraku. Oke, sangat luar biasa Uni
penjelasannya saya sangat masuk hati saya. Itu kebenaran. Tapi kenapa di kitab Yahudi menjanjikan Mesias yang akan datang? Mesiah, dari kata Mesiah itu kalau dalam padanan kata Indonesianya dipadankan dengan kata diurapi. Itu bukan bahasa lingua franca ya, tapi bahasa daerah. Artinya itu dibalurkan dengan minyak. Dalam istilah Islam beliau bergelar Masahah Al-Masih putra Maryam. Kenapa orang Yahudi dijanjikan Mesiah? Supaya mereka nanti bisa membuktikan bahwa mereka itu patuh atau tidak kepada Tuhan. Ini maksudnya begini nih. Ini Tuhan sudah bilang nih, akan ada Mesiah nanti kuutus bagi kalian. Mereka tunggu itu Mesiah. Paham ya? Nah, ketika ada manusia tidak pernah berbohong, hidup benar, mengajarkan kebenaran bernama Isa Al-Masih atau dipanggil oleh orang Yunani sebagai Isous, sudah diuji di depan Pontius Pilatus, tidak berbuat salah. Lalu ditolak oleh orang Yahudi ini. Maka disitulah ujian datang kepada mereka. Mereka layak neraka jahanam. Karena mereka ketika telah dijanjikan, tapi mereka ingkar dengan janji Allah itu. Sudah dikatakan akan ada Mesiah. Ciri-cirinya apa? Ulangan 18. Ulangan 18:20 mengatakan, ada nabi yang berkata bukan dari Tuhan, maka dia harus mati. Itu nabi palsu. Maka ketika umat Kristen percaya bahwa Yesus mati digantung di tiang salib memenuhi permintaan orang Yahudi, kalian hanya membenarkan bahwa Yahudi itu benar. Apa itu? Bahwa Yesus nabi palsu. Kenapa? Karena ulangan 18:20 mengatakan, seorang nabi yang berkata bukan datang dari Tuhan, maka dia harus mati. Ketika kalian percaya bahwa dia mati terkutuk di tiang salib, artinya kalian bersekongkol dengan Yahudi mengatakan dia nabi palsu. Tapi kami umat Islam, mengatakan, kata Allah kepada kami, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Dia tidak dibunuh dan tidak disalib, melainkan ada yang diserupakan. Artinya apa? Dia diangkat ke sisi Allah. Kenapa Allah lakukan itu? Itulah bukti Allah cinta kepada nabinya. Bagaimana mungkin ada Tuhan bilang saya mencintai dia, tapi dibiarkan dia dibegebuki, ditelanjangi, bahkan ditusuk lambungnya. Bagaimana Tuhan ini dikatakan penyayang kalau nabi yang dia cintai, dia yang utus, dia pula yang melihat nabinya mati tergantung di tiang salib dan dihinakan, dibuka celana. Ada Pak Pendeta Isra yang mengatakan jubah itu kitona, artinya pakaian dalam. Jadi kalau kita pakai bahasa asli, Yesus itu celana dalamnya dibagi-bagi, maka dia ditelanjangi. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana mungkin Tuhan Rabbul Alamin yang katanya penyayang, dia mengutus nabinya untuk menyelamatkan Bani Israel, ditelanjangi oleh Bani Israel, justru dia biarkan. Bahkan nabinya itu telah berdoa, ya Bapa, kalau cawan ini, bahkan dia bersujud. Bukankah Tuhan mengatakan dia menyayangi manusia ini? Bukankah Tuhan mendengarkan perkataan manusia ini? Bahkan jangankan mendengarkan perkataan manusia ini, dia tidak akan diizinkan terantuk batu dalam kitab Mazmur. Tapi kenapa kemudian dia diizinkan mati oleh Tuhan yang katanya penyayang ini, adindaku, saudaraku? Bukankah Tuhan ini penyayang? Maka Allah ada Tuhan penyayang mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Dia tidak dimatikan, dia tidak disalib. Inilah bukti kalau Allah itu cinta pada para nabinya. Musa tidak dimatikan ketika dikejar Fir'aun, dibelah lautan. Yunus, apa kata Yesus? Orang jahat itu, tanda-tanda yang akan dia lihat adalah tanda Yunus. Apa tanda Yunus? 3 hari 3 malam di dalam perut ikan paus. Apakah Yunus mati di dalam perut ikan? Nehi aca karengge, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Lalu kalau dikatakan Yesus bahwa tanda untuk orang jahat, angkatan jahat ini adalah tanda Yunus, kok tiba-tiba dia mati 3 hari 3 malam? Lah bedo sama tanda Yunus. Kenapa Yunus dikatakan mukjizatnya itu hebat? Kalau dia mati dalam perut ikan, maka dia tidak hebat. Karena kalau orang dalam perut ikan ya mati. Tapi kehebatan Yunus adalah dia tidak mati, tapi dia berdoa di dalam perut ikan. Maka mukjizat Yunus itu juga dialami oleh Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Apa itu? Dia tidak meningsoi, tetapi dia diselamatkan oleh Allah. Harusnya kalian percaya kepada Yesus. Tapi apa yang kalian lakukan? Kalian percaya dia dibagi-bagikan celana dalamnya. Kalian percaya dia dilecehkan oleh Hansip Romawi, penista agama Allah. Kalian percaya dia membunuh dirinya sendiri untuk menyelamatkan para penjahat, sebagaimana doktrin yang dibawa oleh orang-orang pagan tentang Osiris yang menyelamatkan orang-orang dengan kematiannya. Na'udzubillah min dzalik, saudaraku. Bagaimana mungkin Anda percaya Tuhan yang katanya pengasih itu membiarkan kekasihnya Isa putra Maryam itu yang tidak pernah bersalah? Bahkan dalam kitab Amsal dikatakan, orang fasik menggantikan orang benar, pengkhianat menggantikan orang jujur, penebus orang jujur. Orang fasik penebus orang benar, pengkhianat menggantikan orang jujur. Ini kitab Amsal. Tapi kalian percaya orang benar justru menebus orang fasik. Kalian yang berdosa, kalian yang rampok, memperkodok, kalian yang mencobol, enak aja dosanya kalian suruh tanggung itu. Kekasih Allah Isa Al-Masih putra Maryam. Merendahkan Tuhan, merendahkan para nabi. Itu konsekuensi logik dalam iman Kristiani menurut pandangan Islam. Silakan brotherku, ditanggapi. Siap, Budi. Apakah
surga yang ada di Bible sama dengan surga yang ada di Al-Quran, bahwa Yesus berkata ketika manusia pada hari kebangkitan hidup seperti roh, hidup seperti malaikat di surga. Apakah hidup seperti roh itu seperti tubuh kemuliaan atau seperti angin yang berhembusan? Mantap. Coba perhatikan perkataan Yesus. Manusia ketika di hari kebangkitan seperti malaikat di surga. Berarti Yesus bicara tentang di surga atau di hari kebangkitan? Hati-hati loh dengan diksi itu loh. Kalian sering tersesatkan dengan itu. Orang bertanya tentang hari kebangkitan, maka jawaban Yesus tentang kebangkitan atau tentang surga? Coba jawab dulu. Tentang kebangkitan. Mantap. Apakah kalau manusia dikatakan bangkit itu adalah roh yang bangkit? Nah, ini lucu nih, namanya bangkit. Ya bangkit ya kita lah seluruh badan, brother. Yang namanya bangkit itu apa yang dimatikan itu? Yang dimatikan apa? Roh, emang mati roh? Ya tidak. Kalau yang dibangkitkan ada roh, tidak mungkin dikatakan bangkit. Karena roh tidak mati. Tapi kenapa dikatakan bangkit? Yang karena mati adalah jasad, brotherku. Makanya dikatakan bangkit. Kalau dikatakan bangkit, yang bangkit adalah roh, ya ngapain pakai kata bangkit? Nggak tepat kata bangkit. Ada roh mati, emang roh mati. Maka yang dibangkitkan itu adalah yang mati. Apa yang mati? Tubuh kita, jasad kita. Maka ketika dibangkitkan itu seperti kita dilahirkan pertama sekali. Ingat kata Yesus. Ya, mohon maaf. Henok ke surga dengan sebadan utuh. Elia ke surga dengan sebadan utuh. Yesus bangkit dari kematian pakai roh atau sebadan utuh, brother? Silakan dijawab. Badan utuh. Mantap. Maka manusia dibangkitkan dengan roh atau sebadan utuh? Rohnya saja atau sebadan utuh? Silakan dijawab sendiri. Silakan dijawab sendiri. Kalau Yesus saja dibangkitkan sebadan utuh, kenapa manusia dibangkitkan pakai roh aja? Itu nggak bisa dikatakan bangkit. Kalau roh itu kan tidak mati. Emang roh tertanam di dalam tanah? Yang bangkit itu kan badan abangku, ya kan? Nah, jadi di hari kebangkitan itu kita seperti malaikat di surga. Apa pekerjaan malaikat di surga? Malaikat itu berdiri atau mereka berada hanya menyembah mengabdi kepada Allah. Tidak ada satupun manusia di hari kebangkitan nanti yang bisa berbuat seenak udelnya. Kenapa? Karena mereka semua terkaget-kaget, terkejut-kejut ketika apa yang dijanjikan selama ini oleh Allah itu mereka dapatkan. Mereka semua sedang sibuk memikirkan dirinya. Makanya dalam riwayat hadis saya bacakan, ini untuk Anda saya bacakan hadis. Boleh saya bacakan hadis saya ini, brotherku, sebagai ilmu pengetahuan Anda? Karena Anda ada di sini, saya tidak mau pakai kacamata anti teror ya. Saya pakai kacamata baca dulu ya. Saya lihat wajah Anda luar biasa ini. Calon-calon orang berakal tuh memang terlihat dari wajahnya. Gak lah, bercanda satir. Ya, kita baca ini aja nih. Waduh. Hadis nih. Hadis ya, ini hadis ini lebih tinggi daripada sejarah nilainya. Kenapa? Sanadnya nggak keputus. Kalau sejarah kadang nggak bersanad. Jadi sejarah itu bukan apa-apa di mata hadis ya. Hadis itu lebih tinggi daripada sejarah karena parameter ilmiahnya lebih ilmiah daripada sejarah sendiri. Saya bisa buktikan itu. Mari kita lihat di sini tentang. Oke. Bentar ya. Saya bacakan kepada Anda bagaimana kondisi dan situasi hari-hari saat kita dibangkitkan nanti. Minta waktu boleh ya untuk cari data ya. Kan ini Boleh. mantap. Coba Fandi siapa yang lain dulu biar nggak buang-buang waktu. Fandi. Fandi jangan tidur Fandi. Fandi. Enggak. Saya lagi mau buka pintu dulu, mau open cam juga. Tunggu ya. Ntar nih lama nih cari ini nih. Lama nih datanya. Ntar ya ini. Sebentar ya. Aduh, ada 188 pula lagi ininya. Ntar ya, brother. Oke. Sambil saya cari, saya ceritakan ya. Jadi di yaumil hisab nanti kita semua akan dibangkitkan. Maka semua kita berbondong-bondong menuntut. Pertama kita tuntut Nabi Adam dulu ya. Lalu kita akan semua manusia pada waktu itu mencari Nabi Adam lalu berkata, Adam. Manusia pada waktu itu meminta pertolongan kepada Adam. Lalu Nabi Adam mengatakan, saya pernah melanggar Allah. Saya tidak bisa membantu kalian. Pergilah kepada Nabi setelahnya itu Nabi Nuh. Terus semua manusia pada waktu itu datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh juga mengatakan, saya juga pernah melanggar hukum Allah. Saya lebih memikirkan diri saya. Pergilah kalian kepada Abraham. Maka pada waktu itu manusia berbondong-bondong mengejar Abraham. Lalu kata Abraham, saya pernah berdusta, kata Abraham. Lalu saya lebih memikirkan diri saya. Lalu kemudian setelah itu datang manusia, pergilah kepada Musa. Musa mengatakan saya pernah membunuh. Kemudian Musa bilang dia tidak bisa mampu menyelamatkan. Lalu datang kepada Isa. Lalu manusia datang kepada Isa. Kata Isa, saya juga tidak bisa menyelamatkan kalian. Maka pada waktu itu manusia mencari Muhammad ibnu Abdullah. Nah, hanya Nabi Muhammad yang bisa pada waktu itu bisa menyelamatkan umatnya. Karena memang dia
Ketika di dunia dia ada satu permintaan yang diizinkan kepadanya, tapi dia menangguhkan permintaan itu. Dia meminta kepada Allah untuk umatnya. Maka kalau kami tidak boleh membanding-bandingkan Nabi ya, saudaraku. Karena Nabi itu memiliki kelebihan masing-masing. La nufariqu baina ahadin mir rasul. Kami tidak boleh membandingkan para Nabi dan Rasul. Tetapi Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi yang memiliki kelebihan yang agak lebih lah. Kenapa? Karena beliau itu mampu menyelamatkan semua umatnya. Makanya ada dalil bahwa ketika seluruh umat Islam tidak pernah menyekutukan Allah, punya iman sebiji sawi dalam dirinya, walaupun dia pendosa besar, dia dipastikan masuk surga. Walaupun dia harus bertanggung jawab dulu di neraka sebagai bentuk keadilan Allah. Tapi pada akhirnya, semua umat Islam itu akan masuk ke dalam surga. Maka orang kafir yang tidak mengimani Nabi Muhammad itu kekal di dalam neraka jahanam. Begitu. Jadi hanya Nabi kami yang menyanggupi permintaan kaumnya untuk menyelamatkan mereka. Maka Nabi kami berdoa kepada Allah, ummati, ummati, umatku, umatku. Bahkan Yesus sendiri, mohon maaf, 12 muridnya saja dia tidak mampu membantu. 2 diantaranya berkhianat. Pertama Yudas, kedua adalah Petrus. Petrus itu dikatakan iblis karena dia menyangkal Yesus sampai ayam berkokok. Bayangkan loh, Yesus digambarkan sebagai nabi yang gagal. Kenapa? 12 muridnya aja dia tidak mampu selamatkan semua loh, Dek. Brotherku. Tapi Nabi Muhammad, kamu lihat secara kenyataan, Arab Saudi, kampungnya Nabi kami mayoritas Islam. Belum lagi dalil yang dijanjikan bahwa semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga kecuali bagi yang nggak mau. Lihat Yesus sudah menjadi manusia, sudah menjadi Tuhan, sudah menjadi manusia, lahir di dunia di Yerusalem. Kalau memang Yesus itu adalah Tuhan, kenapa dia tidak mampu mengkristenkan Yerusalem, kampung halamannya? Jangankan menyelamatkan seluruh dunia. Bahkan kampung halamannya sendiri dia tidak mampu kristenkan. Bahkan kampung halamannya menjadi tempat berdarah sepanjang masa. Tempat kematian Tuhan Anda adalah tempat paling mengerikan masa by masa. Perang salib, tumpahan darah di situ banyak. Saat ini tempat terkeji, tempat itu di mana anak kecil dibombardir. Kampung halaman Tuhan Anda. Saya sendiri punya ide dan cita-cita memajukan kampung saya. Tuhan Anda punya kampung halaman, itu tidak mampu menyelamatkan kampung halamannya. Bayangkan, Nabi saya, kampung halamannya, itu sampai sekarang banyak orang yang sukses. Mekah itu sampai sekarang jadi tempat yang luar biasa. Jadi kalau Nabi saya ini adalah Nabi palsu, kenapa dia berhasil mengislamkan Arab Saudi, brotherku? Itu logikanya, brother. Kalau memang Tuhan Anda itu Tuhan, jangankan menyelamatkan dunia, kampung halamannya aja nggak dikristenkan semua. Silakan Bang Momi, apalagi? Apakah Firdaus sama dengan surga? Ini Firdaus itu nama salah satu surga. Jadi surga itu ada banyak, ada lapisan-lapisan surga. Kan nggak sama lah semua. Masa ente di dunia malas-malasan sholat, banyak dosa, tiba-tiba berharapnya satu surga sama Nabi kami. Jadi dalam Islam itu Allah itu kan maha kaya. Masa Allah bisa menciptakan bumi, planet Mars, planet Pluto, tiba-tiba nggak mudah bagi Allah menciptakan surga yang berlapis-lapis. Kecil bagi Allah mah. Firdaus itu salah satu nama surga. Oke deh, saya kasih tahu kamu nama-nama surga. Ya, saya punya datanya, bentar. Kalau nggak salah ada sih. Kemarin aku pernah bahas materi surga Islam ya. Sebar ya. Ya teman-teman sambil tap-tap layar ya di bawah ya. Mana Nail? Aduh, Nail kabur pula Nail. Wah, sambil tap-tap layar. Hilang materinya. Bentar ya. Inilah kalau lagi diskusi ini materi-materi aku tuh nggak ketemu. Nanti kalau lagi nggak debat ketemu materi-materi ini. Emang hantu belum. Nah nih, pertama ada surga Firdaus namanya. Dan surga ini tingkatan paling tertinggi. Yang kedua ada surga Aden namanya. Gimana cara nyebutinnya tuh? Surga Adenan ya. Eden, bukan. Eden. Tabuk kau. Aku nggak bisa kalau bahasa Arab Aden ya. Aku nggak bisa kalau bahasa Arab itu dilatinin. Aku bisa bahasa Arabnya aja gitu. Yang kedua, yang selanjutnya adalah surga Naim. Yang kemudian surga Ma'wa, kemudian surga Darussalam, kemudian surga Darul Muqammah, surga Muqammin Amin, surga Khuldi. Jadi surga itu banyak begitu. Ada nih kata Abang Milu. Di surga itu banyak, brotherku. berarti yang paling tertinggi itu Firdaus ini. Ya, surga Firdaus. Tapi ya, banyak lah Tuhan kami kaya. Nih, maaf ya, aku mau satir dulu sama yang di bawah. Katanya, banyak kali surganya. Ya iyalah, Tuhan kami mah kaya. Dia aja bisa ciptain Pluto, planet banyak, bulan banyak. Kalian nggak tahu ternyata bulan kita itu banyak, bukan cuma satu. Sekarang udah ditemukan. Apalagi surga. Tuhan kami mah kaya, maha kuasa, nggak pelit, cuma bikin satu surga. Sudah bel. Lanjut bang. penyucian dengan neraka. Apa? Api penyucian dengan neraka. Oh beda. Beda. Neraka itu tempatnya bukan hanya ada api saja.
Tapi segala macam siksaan yang pantas bagi pelaku kejahatan itu ada di situ. Kalau api pensucian kan itu adalah tradisi Katolik, yaitu purgatori, di mana manusia seperti pakaian kotor yang dicuci oleh api, digarami dengan api. Coba baca dalam sifat dalam kitab Anda itu. Semua orang Kristen digarami dengan api. Oh, katanya masuk surga semua. Wah, ini orang Kristen ini nggak baca digarami. Ya, kita baca. Markus pasal 9 nomor 49. Karena setiap orang loh, Yesus orang nggak? Wah, Yesus juga masuk berarti. Astagfirullahaladzim. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Kalau setiap orang digarami dengan api, berarti yang namanya orang digarami nggak dengan api menurut abang? Kalau dalam Islam itu jelas bang. Contoh, Allah tidak menyebutkan semua orang Yahudi itu adalah orang terlaknat, tapi summa tawallaitum illa qalilam minkum, kata Allah. Kebanyakan dari orang Yahudi itu ingkar, tapi sebagian dari mereka tidak. Artinya Allah secara eksplisit tidak berbohong, jelas terang-terangan mengatakan bahwa tidak semua orang Bani Israel itu jahat. Contoh, nabi-nabi kan dari Bani Israel. Tapi kalau Yesus di sini Markus pasal 9 nomor 49, karena setiap orang akan digarami dengan api. Setiap orang digarami dengan api loh. Makanya aku kadang ada orang-orang Kristen yang bilang, pendeta-pendeta kami pasti masuk surga. Pede kali Anda, itu yang digarami siapa? Setiap orang. Begitu abangku. Mute abangku. Satu poin terakhir. Siap. Jaminan Muslim yang paling dasar untuk penyelamatan masuk ke surga yang kekal, caranya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihah anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samarati rizqan. Salah ayatnya ya? Bener nggak teman-teman? Poin yang pertama saya sampaikan kepada Anda adalah ayat pertama saja. Kalau saya salah, naudzubillah min dzalik, ya, saya salah. Astagfirullahaladzim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecampur ayat Al-Qur'an, saya lagi hafal soalnya, lagi hafalan. Berikan kabar gembira, wabasiril, dan berikan kabar gembira. Wabasiril ladzi, kepada siapa? Al-ladzi. Siapa dia? Al-ladzi. Nah, kepada siapa? Wabasiril ladzi na'amanu, mereka yang beriman. Wa amilu solihat, dan beramal soleh. Annalahum jannah, aku akan berikan surga, kata Allah. Jadi cara masuk surga dalam Islam itu adalah cara yang make sense, masuk akal, masuk hati nurani. Apa itu? Beriman dengan ketentuan 6 yang harus diimani dalam rukun Islam. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir atau hari kebangkitan, iman kepada qada dan qadar. Maka ketika Anda sudah beriman kepada apa yang wajib diimani, lalu Anda wajib mengunci iman Anda dengan amalan soleh. Berbuatlah baik. Apa amalan soleh? Mengikuti rukun Islam dan mengikuti perintah Allah. Apa itu? Bersyahadat amalan soleh, sholat amalan soleh, puasa amalan soleh, zakat amalan soleh, naik haji amalan soleh, dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang 5 ini wajib, nggak dikerjakan dapat dosa, kecuali uzur. Allah Maha Pengampun. Contoh, kalau sholat ternyata ketiduran, apakah dosa? Masih uzur, ada solusi selanjutnya. Ketika puasa, bekerja berat di negeri orang, waktu panjang tak mampu, ada solusinya. Tuhan kami Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan tidak memberatkan hambanya. Tuhan itu mengajarkan hambanya untuk memuliakan dirinya, membuktikan dia layak masuk surga. Cara membuktikan kita layak masuk surga apa? Disiplin. Maka sholat adalah salah satu hikmahnya, mendisiplinkan diri untuk selalu mengingat Allah. Nah, jadi begitu. Penuhi rukun iman dan rukun Islam. Bersyahadat menggunakan kalimat syahadat. Masuklah ke dalam dinul haq itu. Apa itu? Islam. Aslamlah saudaraku. Apa arti aslam? Tunduk patuhlah kepada pemilik bumi ini. Salamlah saudaraku. Apa arti salam? Damai sejahteralah Anda lakukan. Salimlah saudaraku. Sucikan diri Anda. Bagaimana cara mensucikan? Oh, nggak ada cuman rohani-rohani aja bang. Suci itu jasmani dan rohani. Suci jasmani, kami diajarkan bertaharah, mensucikan diri, berwudu dan mandi besar. Suci rohani, apa itu? Membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah, zikir kepada Allah, dan melaksanakan amalan-amalan soleh.
Maka ketika sudah salim, suci secara jasmani dan rohani, apa halangan Anda masuk surga lagi, my brother? Oh, saya nggak mampu nih. Kadang saya sedikit-sedikit nonton bokep uni. Kadang saya ngintipin orang mandi uni. Gimana tuh nih? Allah itu maha pengampun. Allah saya maha pengampun. Maka kata Allah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Makanya kata Allah, sholatlah, karena sholat akan menjaga diri kita dari maksiat. Maka ketika kita masih bermaksiat, perbaiki sholat. Ada sesuatu yang salah dengan sholat kita. Oh, bisa jadi wudhunya tidak tepat. Oh, bisa jadi pas lagi sholat masih mikirin hal-hal yang tidak, atau jangan-jangan tidak mengerti bacaan sholat. Atau ketika sholat bacaannya salah-salah, mengutuk dirinya sendiri terbalik-balik. Wa ma ana minal musyrikin. Ya, jadi bisa jadi itu terjadi. Maka dalam Islam itu hal yang paling penting adalah memperbaiki sholat. Karena Allah menjanjikan kalau kamu sholat maka itu menjaga diri kamu dari berbuat maksiat. Sholatlah setiap hari. Insya Allah. Kalau sudah ditunaikan semuanya, Allah tidak ada lagi penghalangmu masuk surga, my brother. Oke, Uli, satu pertanyaan lagi. Ini yang sangat dalam, Uli. Tuhannya bangsa Yahudi dengan Muslim, yaitu Allah yang tidak terlihat dan Esa. Tapi kenapa umat Muslim menerima Yesus adalah Nabi yang mulia, dan Kristen menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sedangkan bangsa Yahudi tidak pernah menerima Mesias, yaitu Yesus? Karena ini pertanyaan yang sangat dalam, maka jawabannya cukup panjang. Biar bersabarkah saudaraku mendengarkan saya? Saya coba jabarkan secara sistematik. Baik. Rabbi usrah lisan dari wesili amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Demi Allah, demi Rasulullah, saya hanya penyampai yang tidak memiliki kapasitas memberi paham. Kepahaman datang dari Allah. Saya hanya penyampai. Ya, apa yang saya sampaikan ini belum tentu semua benar. Maka ujilah apa yang saya sampaikan. Oke, brotherku? Oke. Kita mulai dari agama Samawi dulu. Agama Samawi itu adalah agama dari kata sama, samawati. Sama itu artinya adalah langit. Artinya orang-orang Samawi itu percaya bahwa agama itu datang dari Allah, dari Tuhan, dari langit. Maksudnya adalah bukan Tuhan turun dari langit, bukan. Tapi Tuhan mengutus para malaikatnya untuk menyampaikan pesan kepada nabinya. Maka itu Yahudi percaya ada nabi-nabi. Paham dulu sampai di situ? Artinya baik umat Yahudi, orang Kristen, dan umat Islam percaya bahwa ada nabi, utusan Tuhan. Lalu kenapa ada perbedaan di antara ketiga agama ini? Perlu diketahui, Yahudi itu adalah nama bani, nama suku, nama etnis. Dari kata Yehuda, atau dalam bahasa Arab lafaznya adalah Yehudza. Siapa dia? Yehuda adalah salah satu anak dari Nabi Yakub alaihissalam, dari antara ke-12 anaknya. Dan Yehuda ini memiliki keturunan-keturunan. Seharusnya kalau ada etnis Yahudi, maka itu hanya keturunan Yehuda. Maka Musa tidak bisa dikatakan Yahudi, tapi dia adalah Bani Lewi, karena dia adalah anak Lewi, keturunan Lewi. Paham ya? Apakah orang Yahudi semuanya menyembah kepada Allah? Tidak. Karena seluruh Bani Israel tidak semua menyembah kepada Allah. Ada penyembah Baal, ada penyembah Molok. Maka siapa yang menyembah Allah? Yang mengikuti Nabi Isa, yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Itu dulu yang harus kamu pahami, brotherku. Maka tidak bisa kita katakan semua umat Yahudi itu adalah penyembah Tuhan yang benar. Kenapa? Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa di antara orang Yahudi itu bahkan orang munafik. Siapa mereka? Farisi dan Saduki. Paham? Tahu kisah ini? Pernah mendengarkan Yesus mengatakan bahwa Farisi itu adalah ular beludak? Bahkan mengatakan kepada muridnya, hati-hati dengan ragi Farisi atas kemunafikan orang Yahudi. Mantap. Ada. Artinya sudah diakui ya bahwa orang Yahudi itu banyak yang tersesat. Benar? Sudah tahu kan kalau orang Yahudi banyak sesat? Mantap. Maka ketika orang Yahudi banyak yang tersesat, banyak yang mengingkari ajaran Musa. Musa sendiri mengatakan, selagi aku hidup saja kalian sudah berlaku busuk, apalagi ketika aku mati. Kalau tidak salah begitu, kalian tegar tengkuk. Maka bagaimana mungkin kebenaran itu disandarkan kepada orang Yahudi? Mereka penipu, munafik, sebagian besar dari mereka. Kata Yesus dan kata Nabi Muhammad, kata Allah Azza wa Jalla. Lalu apakah Anda akan mengambil kebenaran yang datang dari Yahudi? Informasi dari Yahudi? Apa Anda percaya dengan informasi dari orang Yahudi? Sudah sekian banyak nabi-nabi hadir, mereka bunuh. Yesus sendiri katakan. Saya tunjukkan datanya. Kata Yesus adalah, kalian itu nenek moyangnya adalah pembunuh para nabi. Kalian ular beludak. Kepada siapa Yesus berkata ular beludak? Kepada umat Islam? Tidak, brother. Kepada orang Yahudi. Ya, nih, saya tunjukkan datanya. Maka ketika Yesus sendiri tidak percaya kepada orang Yahudi, kenapa kalian orang Kristen justru percaya sama orang Yahudi? Tidak ada satupun umat Islam percaya sama orang Yahudi. Itu kenapa kami tidak pernah menerima kitab suci yang datang dari Yahudi sebagai kitab yang datang dari Tuhan. Bagi kami kitab itu adalah kitab yang dianggap sebagai Torah. Kami menundukkan kitab itu sebagai karangan manusia yang harus diuji kebenarannya. Wala tusaddiq wala tukadzdzab, tidak boleh dibenarkan, tidak boleh diterima. Artinya apa? Diuji.
Maka pengujinya apa? Al-Quran. Karena Tuhan yang Maha Pengasih ini ketika sudah banyak yang sesat akan menurunkan kebenaran lagi dengan mengutus Nabi. Siapa diutus? Isa Al-Masih Putra Maryam. Ketika Isa Al-Masih Putra Maryam tidak meniadakan hukum Taurat, hanya menggenapi, dalam Al-Quran tertulis menggenapi itu apa? Wah. Pak Momi jangan dulu turun ya. Uni kena report itu dari bawah, ditembak dari bawah dia. Kenapa sih teman-teman Kristen ini kayak gini? Takut kali, Pak. Kenapa takut kali? Kalau dialog-dialog kayak gini kalian takut, kenapa sih? Kalau nggak mampu diskusi, pendetanya dipanggil ke sini, pastor dan romonya ke sini panggil. Biar kami yang balbalin. Kenapa sih? Lanjut. Aku bangkit di menit ketiga. Nah, saya bacakan kitab suci Anda. Ini saya membuktikan bahwa Yesus itu mencerca orang Yahudi. Matius pasal 23 baca. Ya. Kalau kita lihat dalam ayat ke-33-nya, "Hai kamu ular-ular." Yesus sendiri mengatakan orang Yahudi itu ular loh. "Hai kamu keturunan ular beludak," bahkan mereka dikatakan keturunan ular beludak. "Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka?" Bahkan Yesus menjamin mereka masuk neraka. "Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota." Ini adalah perbuatan Paulus. Karena dia orang Farisi. Tiba-tiba kalian percaya sama Paulus. Yesus berkata, hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi. Lah tiba-tiba kok rasulnya malah orang Farisi. Nah, jadi brotherku, ketika Allah Rabbul Alamin ini telah mengutus banyak nabi dari kalangan Bani Israel untuk mereka sendiri dibunuh, disesah, dikhianati, didustakan, maka menurut Anda, wajar tidak Tuhan mengutus nabi ke bangsa lain, memuliakan bangsa lain, karena bangsa ini sudah tidak mau menerima apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Mesias tadi. Maka kenapa kita berbeda ketiga ajaran ini? Pertama, orang Bani Israel telah lama mengingkari ajaran Tuhan. Karena kasih sayang Tuhan diutus nabi, ingkari lagi, utus lagi nabi dari Bani Israel, diingkari lagi, diutus lagi, diingkari lagi. Maka sama seperti kepada Firaun, berkali-kali diberikan kesempatan untuk menerima bertaubat kepada Allah, akhirnya dia ditenggelamkan di dalam laut. Inilah Tuhan kita. Tuhan kami itu adalah Tuhan yang memberikan peluang berkali-kali kepada hambanya. Kalau Tuhan kami Tuhan yang sadis dan jahat, aduh sekali berbuat dosa, upah dosa adalah maut, metong. Dosa sedikit metong. Nggak gitu Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan berkali-kali. Apa dalilnya? Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, kata Allah. Inilah Tuhan kami. Maka ketika Bani Israel diutus berkali, akhirnya mereka menyesah Nabi yang Isa Al-Masih Putra Maryam. Mereka wajar tidak lagi mendapatkan nabi dari bani mereka. Mereka akan menabikan Dajjal laknatullah. Maka kamu lihat sekarang perlakuan mereka, Zionis. Apa? Mereka anggap perbuatan mereka itu baik. Apa? Menghabisi orang-orang yang ada di PL. Mata kamu melihat kezaliman itu. Apakah Tuhan mengizinkan hal seperti itu? Wah, Tuhan yang Maha Kasih. Luar biasa Tuhan seperti itu ya. Katanya Tuhan itu Maha Kasih. Maka mata kamu sudah diperlihatkan kezaliman orang Yahudi. Mata kamu, hati kamu sudah diperlihatkan kezaliman mereka. Sampai detik ini mereka sangat zalim, sangat jahat. Maka wajarlah kiranya tidak ada lagi nabi dari bangsa mereka. Itu juga dikatakan oleh Perjanjian Lama. Nih, saya bacakan kepada kamu ya. Seperti Musa, tidak ada lagi nabi dari Bani Israel. Ya. Saya tunjukkan datanya. Saya tidak mentafsir, saya membacakan, kalian yang berhak menjelaskannya. Nah nih, Ulangan pasal 34 ayat 10. Kamu pahami ayat ini? Saya juga ingin bertanya kepada kalian, bagaimana cara kalian memahami ayat ini? Kalau Yesus itu adalah nabi, maka ini justru aneh. Nanti saya akan jelaskan dalam paradigma Islamnya. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Tiba-tiba kalian percaya ada nabi dari Israel? Yesus itu tidak bisa dikatakan Bani Israel, brother. Makanya dalam Al-Quran dia dipanggil dengan Ibnu Maryam, bukan Bani Israel. Tidak pernah Yesus dikatakan sebagai Ibnu Israel, karena dia bukan anak Israel. Dia adalah Ibnu Maryam, dia tidak punya bapak, nasabnya nggak sampai ke Bani Israel. Dia tidak sampai kepada Yakub, dia tidak punya bapak, nasab itu ke bapak. Ya, tidak mungkin dia dikatakan Bani Israel. Sementara